Otherworldly Evil Monarch Chapter 121. Penerjemah, Editor. Aku hanya seorang pembunuh. Kapanpun seseorang membutuhkan saya untuk melakukan pembunuhan, saya harus ada. Aku punya tangan seorang pembunuh. Sama seperti Junwei hendak bergegas maju, saat itu dia tiba-tiba merasakan tangan di bahunya, tangan keponakan mudanya, Jun Moxie. Paman, saya sangat terkejut. Anda seorang jenderal militer, seorang veteran perang. Mengapa Anda melolong tentang hal-hal semacam ini kepada orang-orang seperti itu? Jun Moxie tersenyum sedikit. Yah, Junwei agak bingung. Kau berusaha memberitakan keadilan pada telinga yang tuli. Apa manfaatnya? Jika mereka peduli dengan kehidupan dan keadilan, mereka tidak akan melakukan pembunuhan dengan terang-terangan. Anda mendengar jawaban mereka, apakah Anda masih percaya bahwa mereka peduli akan keadilan? Tidak. Di mata mereka, keadilan hanyalah alat yang bisa dibuang yang bisa mereka buang berdasarkan kebijaksanaan mereka. Adapun ceramah Anda tentang kemanusiaan, haha, jika orang-orang ini bahkan memiliki jejak kemanusiaan yang tersisa di tubuh mereka, maka mereka tidak akan membunuh anak-anak ini dengan cara yang begitu kejam dan brutal. Hewan bisa kejam karena mereka bodoh, tetapi orang-orang ini adalah manusia. Apakah Anda pikir mereka sama bodohnya dengan binatang? Nada suara Jun Moxie datar dan terdengar membosankan. Baik, nah, lalu apa yang Anda sarankan agar kita lakukan di sini? Junwei bertanya dengan tegas. Yah, aku ingin tegas. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Ia mengucapkan karya-karya ini di telinga Junwei saat tubuhnya mencondongkan tubuh melewati pamannya. Matanya masih tertuju pada Junwei, sementara kulit wajahnya masih setenang dan hormat tapi tangan kanannya beraksi. Dia menancapkan tangannya langsung ke mulut salah satu pria, dimasukkan ke tenggorokannya. Kemudian, Jun Moxie mengencangkan cengkeramannya. Retak, dia menghancurkan laring pria itu. Pria ini adalah orang yang telah berbicara kembali dengan Junwei ketika yang terakhir telah berkhotbah tentang keadilan. Dia telah berjalan ke jalan, dan menuju Junwei untuk memberinya pelajaran, tetapi tidak membayangkan bahwa dia akhirnya berubah menjadi boneka demonstrasi Jun Moxie. Untuk orang-orang seperti itu, kamu bisa mengabaikan mereka. Atau, Jun Moxie menarik tangannya keluar dari tenggorokan pria itu dan kemudian dengan anggun menghapus tangannya dari darah di pakaian pria itu. Kemudian, dia dengan lembut mendorong pria itu kembali, dan mayat pria itu mendarat di tanah dengan bunyi. Jun Moxie melanjutkan dengan nada lambat, atau jika perlu, maka kamu dapat membunuh mereka dengan kejam. Tubuh lelaki itu terbaring di tanah, tetapi matanya masih terbuka karena keterkejutannya, dan sekarang menghadap mata penuh kebencian dari mayat gadis itu. Mungkin pria itu tidak pernah mengantisipasi bahwa gadis ini akan akhirnya mempekerjakan pembunuh bayaran sebagai tindakan terakhirnya di dunia ini. Hanya satu koin tembaga yang rusak, itu adalah biaya hidupnya. Tidak, dia bahkan tidak bernilai satu koin tembaga yang rusak. Lebih banyak nyawa akan diambil sebelum hutang koin tembaga ini dilunasi. Meskipun gadis itu pasti berharap pelakunya mati dalam napas terakhirnya, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa mereka semua benar-benar akan mati. Jika dia tahu bahwa sen terakhirnya akan mempekerjakan raja dari semua pembunuh, maka dia akan tersenyum menonton dari surga sekarang. Dengan takdir, keadilan akan dilayani untuk jiwanya. Jun Moxie telah mengambil sen terakhirnya, itulah semua kekayaan yang dimilikinya selama hidup ini. Itu masih merupakan pembayaran besar untuk kontrak dengan pembunuh bayaran ini, yang telah membuat keputusan, kejahatan di balik balai Huanghua ini akan mati. Mereka semua akan dilenyapkan dengan kejam. Junwei masih menatap keponakannya, terkejut dengan cara dia baru saja membunuh seorang pria. Meskipun matanya tidak bisa berkedip, dia tidak bisa tutup mulut. Moxie, itu satu hal untuk memberitakan ide seperti itu, tetapi apakah perlu untuk membunuh orang seperti itu? Apakah membuang kejahatan seperti itu adalah jalan yang benar untuk mendapatkan keadilan? Petik 2. Paman, kamu pria yang jujur dan jujur, tapi aku harus mengatakan ini, kamu terlalu hebat. Suara langkah kaki mendekati Jun Moxie. Tapi dia tidak repot-repot melihat ke belakang. Kamu ingin mencoba dan berunding dengan mereka. Apakah Anda ingin memengaruhi mereka? Bahkan jika Anda mengungkapkan identitas Anda dan mewajibkan para pejabat untuk menghukum mereka, apa gunanya hal itu? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa orang-orang ini akan segera dibebaskan, dan mereka masih akan terus menyebabkan lebih banyak adegan seperti ini. Haha, lucu ya. Petik 2. Orang-orang lain, yang telah berdiri di pintu, melihat cara rekan mereka meninggal, dan bergegas maju dengan mengaum. Paman, pada kenyataannya, kita harus ingat satu hal, kita adalah orang-orang dari hukum perang. Meskipun Jun Moxie sedang tersenyum, tetapi wajahnya masih agak tanpa emosi, dan matanya tampak sedalam samudera. Dia masih tampak acuh tak acuh terhadap orang-orang yang mendekatinya dari belakang. Sekarang,
Karena orang-orang ini dapat bertindak begitu berani dan berani, maka tampaknya hukum negara Tianxiang tidak lagi mampu menahan mereka. Ketika hukum menjadi payung pelindung dan kelas tinggi mulai mengeksploitasi hukum untuk tujuan mereka sendiri, dan ketika tidak ada orang yang dapat menghukum mereka menggunakan metode yang benar, itulah saat ketika pria seperti kita diperlukan. Petik 2. Ingat, pada saat seperti itu, hati militer kita tidak boleh dibatasi oleh belenggu hukum sipil, dan kita harus mengubah diri kita menjadi pedang yang membantai yang salah, memerangi kekerasan dengan kekerasan, dan terus sampai kita melenyapkan tanah ini, sampah manusia. Ini adalah keadilan. Dan jangan khawatir tentang jalan-jalan surga. Bagaimanapun, hukum manusia tidak masuk akal bagi para dewa. Petik 2. Jadi sekarang, dihadapkan dengan ini, aku hanya bisa membunuh. Wajah Jun Moxie mengungkapkan sedikit senyum, masih menghadap Jun Wuyi. Orang-orang yang mendekati dari belakang hampir menemuinya, tapi wajah Jun Moxie masih setenang biasanya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berbalik dalam sekejap, dan menyerbu melewati keempat lelaki dengan kecepatan kilat. Jepret, jepret, suara mengikuti, dan dia sudah melewati mereka. Sosok tinggi Jun Moxie melenggang ke pintu aula Huanghua, hampir seolah-olah dia sedang mengunjungi rumah seorang teman. Di belakangnya, tubuh empat pria lainnya tampak benar-benar utuh. Tapi kemudian tiba-tiba, tenggorokan seorang pria memperlihatkan lubang besar dan berdarah, dan kemudian dada pria lain mulai berdarah, hatinya jelas dipukul oleh pisau. Selangkangan orang ketiga mulai mengeluarkan darah seperti air mancur segera setelah itu. Sementara kepala orang keempat telah dipindahkan ke sudut yang berbeda. Mereka semua masih berdiri, tetapi tidak lagi hidup. Saat Jun Moxie memasuki balai Huanghua, keempat mayat itu jatuh ke tanah. Meskipun orang-orang biasa ini tidak dapat melihat tindakan Jun Moxie, Jun Wuyi telah melihat serangannya dengan sangat jelas. Jun Moxie telah membunuh masing-masing pria ini hanya dengan satu langkah. Tidak, dia telah membunuh mereka semua hanya dalam satu gerakan, tunggal. Tapi gerakan yang satu ini begitu cepat sehingga tidak ada orang yang bisa bereaksi terhadapnya, apalagi menghindarinya. Mereka mati karena perintah, bukan karena kebetulan. Sepotong keterampilan yang mengerikan. Bisakah aku menghindari itu? Jun Wuyi berpikir untuk yang kedua, mungkin jika aku dalam keadaan siaga penuh, dan dalam kesehatanku yang terbaik, tapi itu tidak akan mudah. Tangan Moxie terlalu cepat, dia bisa dengan mudah membunuh beberapa ahli Silver Swan dalam beberapa detik. Atau bahkan mungkin para ahli yang lebih kuat. Jun Wuyi tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa keponakannya telah mengamuk. Jun Moxie telah memasuki gedung dan mungkin mengalami bahaya di dalamnya. Jika aula Huanghua mampu bertindak dengan berani, maka mungkin ada beberapa pria yang sangat kuat di dalam gedung. Jun Wuyi dengan cepat mengikuti setelah keponakannya, dan praktis terbang ke gedung, hanya untuk dihadapkan dengan kejutan yang mengejutkan. Dalam rentang beberapa detik, sementara Jun Wuyi berjalan ke pintu dari jalan, Moxie berhasil membunuh beberapa pria lagi. Sekitar 5 atau 6 mayat tergeletak di lantai dengan cara yang tidak teratur, dan analisis postmortem setiap orang adalah identik, baik lubang di tenggorokan, atau tulang laring yang retak. Jun Wuyi bergegas masuk, dan akhirnya melihat siluet Jun Moxie memasuki ruangan dengan tenang dan cepat, tapi tetap, dengan cara brutal yang elegan. Saat memasuki sebuah ruangan dan mendeteksi kehadiran yang bermusuhan, apakah pria atau wanita, Jun Moxie tidak akan membiarkan siapapun tinggal di depannya. Satu-satunya pria yang hidup di ruangan itu, selain Jun Moxie, adalah satu-satunya pria di belakangnya, Jun Wuyi. Tidak ada orang lain yang akan hidup setelah Jun Moxie keluar dari kamar. Aula Huanghua pasti didukung oleh seseorang yang sangat kuat, dan karena ini adalah titik transit untuk anak laki-laki dan perempuan, tempat ini pasti dijaga oleh beberapa ahli yang sangat kuat. Meskipun beberapa penjaga di lobi tampaknya cukup kuat, tetapi mereka sekarang terbaring mati di wajah mereka. Bahkan, ada beberapa germo di kamar, yang jelas tidak tahu seni bela diri, tetapi Jun Moxie bahkan tidak membiarkan mereka hidup-hidup. Jun Wuyi benar-benar tidak dapat memahami dahsyatnya keganasan dan kekejaman keponakannya. Jun Wuyi, seorang ahli Sky Swan, mendukung Jun Moxie, tetapi keponakannya tidak memberi pamannya kesempatan untuk menyerang siapapun. Jun Wuyi seharusnya menjadi pengawal, tetapi tampaknya dia sangat tidak kompeten saat ini. Bahwa perannya telah diturunkan menjadi seorang sahabat karib atau hanya penonton. Wajah Jun Moxie setenang biasanya, saat ia pindah ke kamar lain. Ada beberapa orang di dalam ruangan ini, dia memecahkan laring yang pertama, menendang yang lain, membawa pisaunya ke selangkangan yang ketiga, dan meninggalkan mereka semua menangis ketika mereka merosot ke lantai dan mati karena kematian mereka. Jalan ke depan adalah jalan darah dan kematian. Ledakan. 3 siluet perak yang bersinar masuk melalui halaman dalam, dan menempatkan diri mereka di seberang pintu. Siapakah kalian?
Beraninya kau menyebabkan masalah di sini. Apakah Anda tahu tempat apa ini? Pembicara sepertinya berusia sekitar 40 tahun. Kesulitan. Saya tidak menyebabkan masalah. Ah, saya baru saja ditugaskan untuk membunuh orang-orang ini. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Jun Moxie masih tersenyum. Kaki orang-orang di pintu sudah bergetar ketakutan, tetapi mereka mulai mengatur diri mereka dalam formasi taktis. Mereka tahu mereka berurusan dengan seseorang yang berada di luar mereka karena ada sekitar 40 atau 50 mayat di lantai. Berani-beraninya kau menerima komisi untuk tempat ini. Pria parubaya itu jelas-jelas seekor domba di kulit serigala. Apakah kau tahu siapa yang mengelola tempat ini? Jun Moxie terlalu malas untuk peduli dengan pria ini. Jadi dia berbalik dan berkata, Paman, aku sedikit lelah. Jadi aku akan menyerahkan ketiga pria ini kepadamu karena kamu juga bisa menggunakan latihan. Tapi jangan butuh waktu lama. Setelah semua, ini adalah ibu kota, dan tentara kekaisaran akan segera datang. Petik 2. Prajurit. Jun Wuyi tersenyum dingin, dan tiba-tiba cahaya biru menyala saat tubuhnya terbang dengan cara yang elegan namun kejam. Ah, Askai Suan, ketiga pria itu bahkan tidak bisa mengekspresikan keterkejutan mereka, dan mayat mereka sudah terbang ke arah yang berbeda. Askai Suan melawan 3 Silver Swans. Tidak adil, mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Jun Wuyi tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, tetapi tindakan Jun Moxie telah merentangkan masalah ini di luar titik balik, dan dia tidak memiliki pilihan lain saat ini. Waktu hampir habis, jadi Jun Wuyi memimpin dan mulai membersihkan sisa makanan. Sekarang dia adalah orang yang membunuh penghuni gedung tanpa pandang bulu. Tapi tetap saja, Jun Wuyi sangat tidak senang dengan tindakan keponakannya. Sementara Jun Wuyi menggerebek tempat itu, Jun Moxie dengan cepat bergegas ke salah satu kamar yang terkunci dan kemudian, bang bang bang, terdengar. Jun Moxie telah melemparkan beberapa kotak ke halaman. Kemudian, ia dengan cepat dan mulus menarik pisau, dan, membentak, meletus, membuka kotak-kotak itu, dan mengungkapkan perak yang bersinar dan emas yang berkilau di dalam kotak-kotak ini. Jun Wuyi heran melihat begitu banyak kekayaan. Saat itu, Jun Moxie membuka kamar terkunci lainnya dan berteriak, keluar. Ambil uang dan cepat keluar dari sini. Pergi ke timur. Tiba-tiba, sekitar selusin anak laki-laki dan perempuan berlari keluar ruangan. Ketika Jun Moxie membuka kamar terkunci terakhir, aroma horor yang tak terkatakan memenuhi lubang hidung pamannya. Begitu Jun Wuyi melihat adegan itu, keraguan dan penghinaan awalnya atas tindakan Jun Moxie telah menghilang. Ruangan ini berisi beberapa guci tanah, dan masing-masing guci tanah ini memiliki satu lubang. Satu kepala lemah lembut dan kurang gizi muncul dari masing-masing stoples ini. Snap-snap, Jun Wuyi tidak bisa menahan godaan dan memecahkan semua stoples di ruangan. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 122. Penerjemah, Editor. Tubuh di depan mata Jun Wuyi sangat serius cacat dan terdistorsi. Panjang tubuh anak-anak ini kurang dari 2 kaki dari pinggang ke kaki, sementara lengan dan dada mereka terdistorsi dan cacat seperti tubuh bagian bawah mereka. Sulit untuk mengatakan berapa lama orang-orang ini terkandung dalam botol-botol ini. Satu-satunya bagian tubuh mereka yang dibiarkan bebas dari pembatasan guci-guci ini adalah kepala mereka, dan hanya agar mereka bisa bernapas dan makan. Orang-orang ini bahkan dibuat untuk buang air kecil dan dikeluarkan di toples masing-masing sendiri. Mereka memandang mata orang-orang ini dari satu titik ke titik lainnya, dan meskipun mata mereka seakan memohon belas kasihan kepada kedua pria itu, mulut mereka tidak dapat mengeluarkan suara apapun, selain dari desisan. Setelah melihat lebih dekat, terbukti bahwa lidah mereka telah dipotong. Ini adalah babi manusia. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak cukup memenuhi syarat untuk keperluan lain, dan juga tidak memiliki ruang untuk budidaya. Jadi tubuh mereka perlahan-lahan dipaksa berubah bentuk, dan kemudian orang-orang ini akan dijual dengan harga tinggi untuk digunakan sebagai vaudeville atau tayangan slide ke sirkus. Vaudevilles aneh mereka kemudian akan digunakan untuk memenangkan simpati penonton, dan tuan baru mereka akan menghasilkan uang sebagai hasilnya. Jun Moxie memberi orang-orang satu pandangan dan kemudian membuang muka. Paman, Anda masih percaya bahwa tuan tempat ini tidak pantas mendapatkannya? Apakah Anda masih ingin berbicara dengan mereka? Mendidik mereka. Petik 2. Mereka layak jauh lebih buruk daripada yang mereka dapatkan. Mereka seharusnya diretas berkeping-keping. Jun Wuyi merasa malu dan marah pada saat yang sama. Tindakan keji seperti itu. Hati macam apa yang akan memerintahkan hal jahat seperti itu? Sampah itu. Sialan mereka ke neraka. Petik 2. Pertama, ketika anak-anak tunawisma datang ke sini, maka mereka lebih disukai dilatih untuk membunuh mesin, sedangkan yang cantik dilatih untuk menjadi mitra homoseksual dan pelacur. Orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi baik,
Hanya baik untuk menjadi ini, kacamata manusia yang cacat ini. Semua orang di dalam tempat ini adalah bagian dari pekerjaan ini. Orang-orang di sini berada di luar lingkup penebusan. Apakah Anda masih ingin mencoba? Saya memilih untuk membunuh. Dan saya memilih untuk membunuh tanpa ragu-ragu. Dan tanpa belas kasihan. Saya membunuh mereka semua sehingga mereka tidak bisa melakukan ini kepada lebih banyak orang. Petik 2. Jun Moxie mengangguk dan menunjuk ke pintu. Kelompok anak laki-laki dan perempuan, yang awalnya terlalu takut untuk bergerak, akhirnya mengumpulkan keberanian dan pergi ke halaman dalam, dan mengambil beberapa emas dari tanah. Mereka berbalik dan dengan penuh hormat membungkuk kepada kedua pria itu sebelum berlari keluar dari pintu depan. Paman, apakah itu masih melintas di benakmu? Beberapa dari anak-anak ini mungkin adalah putra dan putri dari kawan yang jatuh yang melayani dan mati di bawah perintahmu. Setelah kematian ayah mereka bisa menjadi yatim piatu dan tanpa penghasilan. Bukankah mereka akan benar-benar tidak berdaya? Jadi tanpa sumber mata pencaharian, mereka bisa datang ke sini. Kata-kata Jun Moxie membuat mata Jun Wuyi memerah-marah. Jun Moxie mungkin tenang, berdarah dingin dan kejam, tapi kata-katanya tidak diragukan lagi sangat logis. Negara Tianxi yang memiliki beberapa perusahaan ini, dan meskipun yang lain mungkin tidak sebesar ini, atau mungkin tidak bertindak begitu berani, tetapi ada beberapa dari mereka. Jun Moxie menghela nafas sambil mengangkat alisnya untuk melihat di langit, suara guntur mulai datang dari kejauhan. Anak laki-laki dan perempuan yang kita lihat di sini masih bisa bergerak sampai batas tertentu, jadi aku berharap mereka bisa melarikan diri. Tapi lalu bagaimana? Apakah Anda punya ide? Sebagai ahli Sky Swan, Jun Wuyi juga mendengar suara itu, tetapi lebih peduli tentang dikeluarkannya sekitar selusin anak-anak ini. Cacat mereka tidak akan bekerja dengan baik di dunia, tetapi meninggalkan mereka di sini akan sama dengan meninggalkan mereka di rahang kematian. Ide-ide, tidak ada ide bagus untuk mereka. Orang-orang ini tidak memiliki lidah, telinga mereka ditusuk hingga tuli, tangan dan kaki mereka benar-benar tidak normal. Dan mereka tidak akan pernah bisa pulih dari kelainan bentuk ini. Semua harapan memiliki kehidupan normal telah dihancurkan untuk mereka. Sementara bertahan hidup adalah bentuk penyiksaan terburuk, kematian yang hidup. Jun Moxie menghela nafas. Maksudmu, Jun Wuyi tertegun, ini tidak mungkin. Apakah kamu mengatakan bahwa karena mereka miskin, mereka sekarang telah dirampas dari sisa-sisa terakhir kehidupan yang bermartabat? Jun Moxie menoleh. Ya, itu benar. Tapi kita harus pergi sekarang. Para pejabat akan segera datang, dan jika kami tidak pergi maka Anda harus mengungkapkan diri Anda. Mengenai kelangsungan hidup anak-anak ini, keberadaan mereka akan sangat menyakitkan, tetapi beberapa dari mereka akan terus hidup di dunia ini. Petik 2. Dia berhenti dan kemudian melanjutkan, menjaga mereka hidup-hidup dengan paksa akan menjadi rasa sakit terbesar bagi sebagian orang, jadi kita hanya harus menunggu dan melihat sendiri. Ayo, sudah terlambat. Petik 2. Jun Wuyi menghela nafas dalam-dalam. Setelah semua, kondisi anak-anak ini terlalu kompleks, tapi dia dengan cepat mengumpulkan akalnya, mengeraskan hatinya, dan mengikuti setelah Jun Moxie yang melarikan diri. Kedua pria itu dengan cepat melompati dinding belakang rumah, dan langsung menghilang ke masyarakat umum. Tepat ketika mereka pergi, suara gemuruh itu menabrak Wang Huahol, yang diikuti oleh suara tabrakan sejak prajurit itu akhirnya tiba. Moxie, emosimu terlalu kejam, seperti seorang pembunuh. Ini, Anda harus mengontrol dengan sangat hati-hati. Meskipun hari ini kau membunuh untuk alasan yang baik, tapi aku masih menganggap temperamenmu sedikit terlalu dingin. Di lain waktu, kita harus melihat ini lebih dalam. Jun Wuyi berlari tepat di samping Jun Moxie pada saat ini. Saya melakukan kejahatan ini untuk mempromosikan kebaikan. Paman, saya tidak menyangkal bahwa saya haus darah, tetapi saya tidak pernah membunuh orang yang baik, dan saya juga tidak akan pernah menyakiti orang itu. Tetapi bagi orang-orang seperti yang ada di Aula Huanghua, saya tidak akan berhenti, tidak sampai saya membunuh mereka semua, dan keluarga mereka, aku akan melenyapkan seluruh akar kejahatan ini. Wajah Jun Moxie setenang air, saat dia tersenyum dingin, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Duo keponakan dan paman cukup akrab dengan medan, di atas semua itu mereka cerdas dan gesit. Mereka dengan cepat berganti beberapa jalan dan berbelok ke beberapa sudut dan berhasil mencapai lokasi yang sangat terpencil. Sementara suara gemuruh sekarang surut menjadi bisikan pelan dan samar di belakang mereka. Kamu benar. Setiap kali kita bertemu iblis seperti tempat ini, kita harus turun tangan. Keberadaan tempat seperti ini tidak boleh ditoleransi di bawah langit. Jun Wuyi mengerutkan kening. Moxie, mengapa Anda membunuh mereka semua? Mengapa Anda tidak mengambilnya hidup-hidup? Kita bisa mengetahui dalang di balik pengaturan ini. Jika kita menemukan pria di belakang tempat ini, maka kita bisa memotong rumput liar pada akarnya.
yang akan menjadi solusi sempurna untuk masalah ini. Petik 2. Paman, apakah kamu berpikir bahwa udang seperti ini akan tahu tentang hiu? Meminta mereka akan sia-sia. Bahkan jika kita mendapat petunjuk dari mereka, dan pergi menyelidiki mereka, maka kita akhirnya akan mengekspos diri kita sendiri. Jun Moxie sedang melihat pamannya. Sebenarnya, orang di belakang ini pasti akan mencari tahu tentang ini. Dan dia tidak persis akan duduk di belakang pintu tertutup dan menunggu kami. Ia kemungkinan akan melakukan penggerebekan di seluruh negeri dalam pencarian kami. Atau bahkan mungkin diam-diam mengirim pembunuh setelah kami. Bagaimana mengekspos diri kita bekerja saat itu? Saat ini, kami bekerja dalam kegelapan, dan orang di balik ini tidak akan pernah tahu identitas kami, dan kami akan dapat melakukan pekerjaan kami dengan nyaman. Petik 2. Ada poin lain, tetapi Jun Moxie tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Jika kita berhasil melacak orang ini, dan dia ternyata menjadi menteri negara atau bahkan anggota keluarga kerajaan, lalu bagaimana apakah Anda akan menghadapinya? Sejauh ini, Aula Huanghua, yang bersangkutan, jika orang di belakang tempat ini cukup kuat untuk mendapatkan tempat ini dari seorang pangeran, lalu bagaimana kita bisa membunuhnya? Itu juga benar, Jun Wui masih mengerutkan kening, tapi sekarang tubuhku hampir pulih, dan aku tidak akan membiarkan tempat seperti itu ada. Jika aku menemukan lebih banyak, aku akan menghancurkannya juga. Petik 2. Paman ketiga. Keponakanmu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, ada jalan panjang. Oh, dan begitu kami kembali. Anda segera mengatur personil yang andal dan Anda harus meminta mereka untuk mengikuti orang-orang yang kami selamatkan dari sini, dan membantu mereka agar selamat. Jika mereka dibiarkan menuruti ukuran mereka sendiri, maka mereka mungkin tidak akan bisa melangkah terlalu jauh. Petik 2. Itu sebabnya kamu memberi mereka perak dan emas. Jun Wui agak bingung. Ya, hanya supaya mereka bisa membeli makanan, sementara orang yang cepat berpikir mungkin bahkan bisa melakukan perjalanan sedikit. Jun Moxie tersenyum. Kami tidak bisa membantu mereka dalam kasus ini. Saya membiarkan mereka melarikan diri, untuk melihat kemampuan mereka masing-masing. Karena itu, sebagai hasilnya, mereka yang memiliki banyak akal akan dapat melangkah lebih jauh daripada yang lain. Dan begitu mereka jauh dari ibu kota, kami mungkin dapat membantu mereka. Petik 2. Jun Moxie berada di tengah-tengah kalimat, ketika dia tiba-tiba berhenti berlari dan diam-diam berkata, kami telah diikuti untuk sementara waktu sekarang. Apakah Anda dapat menemukannya? Jun Wui tiba-tiba sangat terkejut. Seseorang telah mengikuti kita berdua. Kenapa aku tidak menyadarinya? Saya sudah sembuh selama beberapa hari sekarang, dan saya hampir berhasil menstabilkan diri saya ke pangkalan Sky Swan. Jadi saya bukan lagi sekadar Sky Swan yang sama. Sebagian besar ahli memiliki kemampuan untuk melacak orang lain tanpa membuat kehadiran mereka diketahui. Tetapi apa kekuatan ahli ini? Dan bagaimana Moxie mengetahuinya? Setelah menyelesaikan kalimat itu, Jun Moxie terus tetap terpaku pada posisinya, sementara matanya tertuju pada tanah di bawah. Setelah beberapa waktu, sebuah suara berseru, haha, ini luar biasa. Cahaya biru tua melintas, dan seorang pria bertopeng kurus muncul sekitar selusin meter jauhnya dari mereka. Matanya bersinar ketika mereka menatap Jun Moxie dan pamannya, bagaimana kamu menemukanku? Jun Moxie tersenyum, setiap orang memiliki teknik yang berbeda, dan setiap teknik berbeda. Tetapi tidak peduli siapa Anda seharusnya tidak pernah berpikir bahwa Anda begitu hebat sehingga tidak ada yang bisa melihat Anda. Sekarang, mengapa kamu mengikuti kami? Petik 2. Pria itu mengenakan garb, dan topengnya sepertinya baru saja sobek dari sapu tangan. Jadi sangat jelas bahwa dia telah mengatur pakaiannya yang terlihat dalam waktu yang sangat singkat. Niatku tidak jahat. Saya baru saja melihat cara Anda membawa keadilan dan mengagumi keberanian Anda, yang saya putuskan untuk mengikuti Anda berdua. Karena keingintahuan semata haha. Anda berbicara dengan sesama manusia. Petik 2. Karena tidak ada niat jahat yang ditakdirkan, maka kami akan meminta kamu untuk menjalankan bisnismu. Dan tolong jangan mencoba mengikuti kami lagi karena kami tidak ingin dilacak oleh siapapun, bahkan oleh ahli Sky Swan seperti diri kita sendiri. Jun Moxie menyatakan dengan belak-belakan. Nak, kamu belum cukup umur untuk bersikap kasar padaku. Akan ada konsekuensi untuk ini. Saya akan pergi kemanapun saya mau. Anda pikir Anda bisa mendikte saya? Lelaki itu tampak sangat marah tiba-tiba. Setelah mendengar kata-katanya, mata Jun Wui sudah menajam, sementara tubuhnya sudah siap untuk beraksi. Bocah, siapa yang kamu panggil itu? Orang tua, aku agak enggan untuk melompati ikatan di sini, tetapi jangan memaksaku untuk membunuhmu tanpa alasan sama sekali. Tinggalkan kami, atau tetap di sini dan lihat apa yang terjadi. Jun Moxie mata berkedip seperti kristal biru ketika tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan,
dan ketika ia mengangkat dan membawa tangannya ke depan tubuhnya, kilatan cahaya berwarna biru terang, sedalam warna laut, memacu di antara mereka. Orang tua, kamu punya nyali untuk melacak kita. Pertama kamu berdiri dan menyaksikan bukannya membantu kami keluar dan sekarang kamu melacak kita. Mata Jun Moxie penuh dengan kesombongan saat dia menatap tajam ke pria itu lagi. Aula Huanghua mengundang kematian mereka. Dan begitu juga Anda jika Anda tidak mencapai jalan. Petik 2. Mata Jun Moxie dipenuhi dengan keyakinan. Hampir seolah-olah dia memegang nasib hidup dan mati pria itu di tangannya. Pria ini sudah menjadi ahli Sky Swan, tapi sepertinya Jun Moxie sedang melihat seekor semut. Seolah dia bisa dengan mudah memelintir jarinya dan pria itu akan mati. Sky Swan Peak. Pria bertopeng itu dikirim mundur beberapa langkah karena terkejut. Pandangan matanya tiba-tiba berubah, dan sepertinya seluruh tubuhnya dicengkeram ketakutan. Atau mungkin itu ilusi palsu, tetapi warna yang melekat pada puncak Sky Swan benar-benar unik, dan sama sekali tidak ada yang bisa memalsukannya. Dia benar-benar adalah ahli Sky Swan Peak di usia muda. Tetapi ini tidak mungkin terjadi. Puncak Sky Swan, dan yang lainnya juga ahli Sky Swan. Bagaimana aku bisa melawan mereka berdua sendirian? Sial, bagaimana mungkin begitu banyak ahli Sky Swan membanjiri kota Tianxiang tiba-tiba hari ini? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 123. Penerjemah, Editor. Adik, kekuatan Sky Swan Anda memang luar biasa. Dan saya akui bahwa saya salah. Jadi tolong terima permintaan maaf saya atas kesalahan saya sebelumnya. Pertempuran antara dua ahli Sky Swan akan sangat merusak bagi masyarakat. Tetapi sebagai kakak Anda, saya berharap dapat bertemu Anda di masa depan lagi dengan harapan bahwa kita bertemu dalam keadaan yang lebih menguntungkan. Niat saya murni selama ini. Dan saya harap kesalahpahaman ini terselesaikan di masa mendatang. Petik 2. Pria itu dengan cepat berbalik dan melompat. Cahaya biru menyala dan pria itu menghilang tanpa jejak. Alih-alih tetap kembali untuk menghadapi mereka. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia melarikan diri dari duo. Jun Wuyi akhirnya melonggarkan, dan mulai mengukur Jun Moxie dengan sangat hati-hati. Moxie, Anda telah mencapai Sky Swan. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Jun Moxie mengungkapkan senyum licik dan tetapi tidak berbicara. Dia mengindikasikan bahwa mereka harus pergi, dan mereka berdua segera meninggalkan tempat kejadian. Mereka terus berlari untuk waktu yang lama, dan terus mengganti pakaian mereka secara berkala, sampai mereka mencapai hutan kecil. Jun Moxie tiba-tiba berhenti sebelum mendekati hutan, menoleh ke belakang dan berkata, saya pikir kita masih diikuti oleh beberapa orang, jadi kita tidak boleh gegabah. Mari kita pulang ke rumah melalui hutan ini. Petik 2. Jun Wuyi tercengang, pelacak lagi. Dia juga mengawasi punggung mereka, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi yang menyelimuti hatinya. Mereka menunggu sebentar, tetapi kali ini tidak mendengar suara. Jun Moxie tersenyum dan berkata, "Yah, saya kira kita harus mengambil rute hutan setelah semua, tapi jangan meninggalkan jejak." Jun Wuyi tiba-tiba menyadari, "Moxie, kamu berhasil menipu orang itu." Jun Moxie memutar matanya, "Paman, Anda berpikir bahwa saya telah mencapai puncak Sky Swan sementara bahkan Anda hanya di dasar Sky Swan. Pria itu tidak tahu apa-apa tentang saya, dan saya menggunakannya untuk membodohinya dengan trik lama. Dia hanya mempercayainya karena aku bisa mengetahui bahwa dia mengikuti kita, itu saja." Petik 2. Kamu membuatnya terlihat sangat realistis. Jun Wuyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika aku ada di sepatunya, maka aku takut bahkan aku tidak akan bisa mengetahuinya. Dan kemudian ditambah dengan blue light yang kamu flash, aku juga pasti akan bergegas ke arah lain. Petik 2. Aku tidak punya pilihan. Peristiwa ini mungkin bisa berubah menjadi insiden besar di masa depan. Dan jika kita tidak hati-hati, maka insiden ini mungkin akan melukai seluruh keluarga Jun. Pria itu adalah ahli Sky Swan dan kurasa kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari kakek. Meskipun kita bisa mengalahkannya, aku akan mengatakan bahwa akan sangat tidak bijaksana untuk membuat musuh dengan orang yang begitu kuat. Petik 2. Jun Moxie dengan cepat memasuki hutan dan berkata, saya memperkirakan bahwa Aula Huanghua harus dipimpin oleh kekuatan besar, dan kita harus sangat berhati-hati. Kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita kecuali kita sudah memusnahkan musuh. Petik 2. Jun Wuyi mendengar sedikit suara, seolah-olah beberapa tubuh telah memasuki hutan, dan berbalik untuk melihatnya. Jun Moxie juga berhenti sejenak, tetapi kemudian menyatakan, Paman, perhatikan gerakanku, dan cobalah untuk mengikuti. Jun Wuyi mendengar kata-katanya dan bertanya-tanya, apakah dia memiliki lebih banyak metode rahasia. Tetapi pada saat ini Jun Wuyi sudah terbiasa terkejut oleh Jun Moxie, dan mulai mengikuti gerakannya dengan cermat, sambil memberi perhatian khusus pada rute yang mereka ambil. Dia tidak segera mengetahuinya,
tetapi segera mulai menyadari kejeniusan Jun Moxie. Meskipun Jun Moxie sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tubuhnya tidak mengganggu unsur hutan. Tangan kirinya selalu di depan tubuhnya, sementara tangan kanannya berada di belakang. Setiap kali dia harus melewati cabang semak atau pohon, tangan kirinya akan dengan lembut menyisihkan dedaunan dan cabang sementara tubuhnya akan cepat maju, dan tangan kanannya yang tailing akan mengembalikan benda ke posisi semula. Bahkan satu helai daun kering pun tidak akan jatuh saat dia akan bergerak melewati hutan, dan karena dia secara praktis ujung jalan menembus semak-semak hutan, dia praktis tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jun Moxie sangat berhati-hati sehingga dia bahkan tidak menginjak serangga di hutan. Dia menempatkan langkahnya dengan sangat hati-hati, dan bahkan berhasil menyembunyikan sosoknya di balik pohon saat dia bergerak maju. Salah satu tangannya selalu berada di posisi yang lebih tinggi, sementara yang lain ditempatkan di ketinggian yang lebih rendah untuk menjaga keseimbangannya, dan sepertinya dia selalu siap menyerang atau bertahan, jika perlu. Semua gerakan ini tampak sangat alami dan mulus, tetapi langkahnya sangat cepat sehingga jelas bahwa gerakan ini terjadi secara naluriah. Bersamaan dengan itu, ia bahkan mengurangi napasnya seminimal mungkin untuk meminimalkan dan menghilangkan bau tubuhnya. Serangkaian tindakan ini sangat maju dan diperhitungkan dengan baik, sehingga praktis tidak ada ahli yang bisa melacaknya di hutan ini. Bahkan ketika Jun Moxie menginjak cabang kering, kakinya masih tidak akan mengeluarkan suara. Suatu hari Jun Moxie melewati seekor burung, yang berada di tengah-tengah sebuah lagu. Dan biasanya burung-burung ini sangat sensitif terhadap keberadaan manusia sehingga mereka berdiri terganggu dan terbang menjauh. Tetapi Jun Moxie bergerak sangat diam-diam sehingga burung itu bahkan tidak perhatikan dia saat dia bergerak melewatinya. Jun Wuyi benar-benar heran. Sebagai ahli Sky Swan, dan seorang jenderal militer, dia sebelumnya berkampanye selamanya. Itulah sebabnya dia tahu dengan sangat jelas bahwa keahlian Jun Moxie tidak tertandingi. Dan Jun Moxie bahkan belum di Silver Swan. Keahlian Jun Moxie tampaknya telah dibentuk ke dalam darahnya dan naluri oleh beberapa bentuk aneh dari pelatihan yang tidak diketahui. Sangat banyak, sehingga bahkan jika seorang ahli puncak Spirit Swan melakukan pelatihan yang ketat, maka bahkan orang tersebut mungkin tidak dapat mencapai keahliannya. Keahlian dan keterampilan seperti itu hampir mustahil untuk dicapai. Meskipun Jun Wuyi mempelajari gerakannya dengan sangat hati-hati, dan berusaha meniru mereka dengan kemampuan terbaiknya, dia masih gagal mencapai hasil yang sama. Jun Wuyi akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan akan menemukan bahwa dia telah menginjak ranting, atau telah meninggalkan jejak yang dapat digunakan untuk melacaknya, dan merasa sedikit malu oleh ketidakmampuannya. Bahkan mencabut satu daun saja bisa menuntun mereka langsung kepada kita. Meskipun jejak ini mungkin tidak sangat kondusif, dan umumnya ditemukan di mana-mana di hutan seperti itu, tetapi kita harus tetap sangat berhati-hati karena kita menghadapi pertentangan yang sangat kuat di sini. Petik 2. Jun Moxie berkata dengan sangat mendalam. Meskipun Jun Moxie dan Jun Wuyi mungkin menjadi kutub terpisah dalam ideologi mereka, tetapi tak satu pun dari kedua pria itu menerima apapun begitu saja. Tetapi sebaliknya, Jun Wuyi sangat berbeda dari Jun Moxie karena dia sangat ortodoks, memiliki rasa keadilan yang sangat kuat, dia sopan, ramah, berani, dan benar. Semua sifat ini membuatnya mendapatkan banyak cinta dan hormat di dunia. Jun Moxie, di sisi lain, tentu saja adalah pembunuh yang terlatih, tetapi masih seorang pria pada prinsip-prinsip. Ambil contoh kasus ini, meskipun dia telah memutuskan untuk melakukan tugas memilah Huang Huahol, dia hanya melakukannya karena koin tembaga jatuh dari tubuh gadis itu. Jika koin tembaga itu tidak menemukan jalan ke kaki Jun Moxie, maka tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tetapi tetap saja, nilai-nilai moral dasar dari kedua pria ini masih sangat berbeda satu sama lain. Meskipun karakter paman dan keponakan ini bertolak belakang, Jun Moxie masih menghargai dan mengagumi orang-orang seperti pamannya. Tetapi meskipun begitu, dia tidak akan pernah setuju dengan ide-ide orang-orang seperti itu. Karena, menurut dia, meskipun orang-orang seperti itu pantas dihormati dan dikagumi, rasa keadilan mereka yang kuat kadang-kadang dapat membatasi proses berpikir mereka, yang seringkali dapat menyebabkan kegagalan, dan bahkan mungkin kematian. Dan kematian terlalu mahal untuk membayar kebenaran. Rasa keadilan yang dominan ini adalah kelemahan mendasar terbesar Jun Wuyi, tumit akilisnya. Menurut Jun Moxie, benda-benda ini dapat digunakan oleh orang lain untuk membuat perangkap, dan orang-orang seperti Jun Wuyi kemungkinan besar akan jatuh ke dalam perangkap ini. Jun Moxie terus-menerus mencoba untuk menanamkan beberapa ideologi baru ke dalam kepala Jun Wuyi, tetapi tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengubah pola pikir pamannya. Namun, ia berharap itu akan membantu pamannya dalam membuat keputusan yang lebih logis dalam beberapa kasus. Jun Wuyi telah mempelajari tindakan Jun Moxie dengan sangat dekat sejak dia mulai sembuh, dan telah menemukan bahwa meskipun keahlian Jun Moxie tidak ada bandingannya,
Metodenya sangat aneh, dan tampak seolah-olah dia telah diajarkan keterampilan ini oleh sumber eksternal. Dia terus-menerus mencoba mempelajari keterampilan baru dari Junmo Xie, dan tidak merasa malu dengan cara apapun untuk tunduk pada keunggulan keponakannya. Tapi tetap saja, sulit baginya untuk menerima kenyataan itu. Tapi bagaimanapun juga, pikiran Jun Wuyi tenang. Junmo Xie telah membawa pamannya keluar rumah keluarga Jun dengan harapan membebaskannya dari kebosanannya, dan bahkan berpikir untuk membawanya ke Danau Roh Kabut untuk perjalanan santai, tetapi kemudian insiden dengan gadis itu terjadi, dan ternyata pamannya memiliki kebencian yang melekat pada pendirian tersebut. Bahkan, Junmo Xie bisa mengatakan bahwa jika keluarga Jun tahu tentang ini sebelumnya, maka mereka akan mengambil sikap untuk menghilangkan tempat-tempat seperti itu. Jadi pada saat ini, sepertinya bukan ide yang baik untuk membawa pamannya ke bordil untuk dikunjungi. Meskipun Jun Wuyi sangat tenang saat ini, jika Junmo Xie menyarankan untuk mengunjungi rumah bordil, maka pria itu mungkin akan membuat makan dari dia. Akibatnya, Junmo Xie sudah menyerah ide awalnya. Tapi bagaimanapun, dia masih berhasil mencapai hasil yang diinginkan sejak pamannya melakukan beberapa latihan yang baik, dan juga terlibat dalam beberapa tindakan yang menyenangkan setelah dibatasi kursi roda selama 1 dekade. Paman, aku membuatmu dalam masalah selama jalan-jalan pertamamu setelah sekian lama, kata Junmo Xie saat dia berjalan. Tapi dia sengaja memperlambat langkahnya sekarang, sehingga Jun Wuyi bisa melihat dengan lebih baik pada bukunya. Gerakan, keterampilan ini mungkin berguna di kemudian hari. Saya telah membeli sepotong logam besar beberapa waktu lalu. Bisakah Anda membantu saya memotongnya menjadi bentuk? Petik 2. Sebelumnya, Junmo Xie telah membeli logam misterius, tapi dia belum bisa mengetahuinya. Logam itu sangat padat dan keras, tetapi secara fisik itu masih sangat ringan, dan di atas itu, tidak bisa meleleh juga. Mengingat kemampuannya saat ini, Junmo Xie tahu bahwa tidak ada harapan untuk mencoba dan memotong logam sendiri, tetapi tahu bahwa pamannya mungkin dapat melakukannya karena dia adalah ahli Sky Swan, dan masih banyak aura yang tersisa di dalam tubuhnya yang akan bisa memberinya bantuan sementara. Tentu, aku akan, Jun Wuyi berjanji sebagai balasan. Tubuhnya hampir pulih sepenuhnya pada saat ini, dan tubuhnya memiliki sejumlah besar energi surplus karena sisa herbal masih menyala di dalam tubuhnya, yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Bentuk apa yang kamu inginkan? Saya akan memotongnya ke bentuk apapun yang Anda inginkan, haha. Petik 2. Jun Wuyi tampak sangat ceria saat ini. Sedikit yang diketahui ahli Sky Swan bahwa ia harus bekerja keras selama 2 hari, menghabiskan banyak energi, sementara juga mengerahkan seluruh kekuatan Sky Swan untuk memenuhi janjinya dan memberikan bentuk yang diinginkan Junmo Xie inginkan. Tugas ini akan membuatnya setengah mati dan kelelahan sebelum berakhir. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 124. Penerjemah, Editor. Jun Wuyi bekerja sepanjang waktu selama beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan tugas Junmo Xie, dan berhasil menyelesaikan casting logam ke bentuk keinginan. Meskipun logam itu hanya akan dilemparkan ke pisau yang sangat kecil, tetapi karena Junmo Xie membutuhkan keseimbangan pisau yang sangat tepat, karena ia bermaksud digunakan untuk tugas-tugas pribadi, tugas itu menjadi sangat sulit. Junmo Xie berpartisipasi dalam tugas itu, sama seperti pamannya, tetapi tidak tampak sangat lelah di akhir tugasnya. Sementara Jun Wuyi sangat lelah sehingga pahanya bengkak karena upaya yang telah dia lakukan, meskipun dia adalah pria yang sangat kuat dan kekar. Mo Xie, saya bertanya-tanya mengapa saya tidak pernah melihat Anda berlatih keterampilan Anda. Jun Wuyi cukup terkejut. Tugas yang sulit ini, yang sangat sulit bagi ahli Sky Swan, tampaknya merupakan permainan anak-anak untuk keponakannya. Selain itu, Jun Wuyi belum pernah melihat keponakannya berlatih Swan Qi-nya, yang hanya membuatnya semakin penasaran. Berlatih. Junmo Xie menatapnya dengan heran. Paman, aku berlatih sepanjang waktu. Ah, bagaimana kamu belum menyadarinya? Jun Wuyi tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya dengan mata terbelalak. Paman, apakah Anda benar-benar percaya bahwa hanya mengendalikan pernapasan Anda sambil duduk bersila tanpa bergerak, dan memoles Swan Qi Anda adalah satu-satunya cara berlatih, yang disebut? Nada suara Junmo Xie dengan jelas mengungkapkan kekagumannya. Saya pikir bahwa kita dapat melatih keterampilan kita setiap saat, sambil makan, sambil berbicara, sambil berkelahi, berjalan berdiri atau berlari dan bahkan ketika kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bahkan saat kita tidur, kita masih bisa berlatih dalam mimpi kita. Petik 2. Suatu hari memiliki 20 jam, dan aku bahkan tidak menyia-nyiakannya pun. Meskipun kami berbicara satu sama lain pada saat ini, saya masih berlatih. Jadi alih-alih bertanya padaku kapan aku berlatih, bukankah seharusnya kau bertanya ketika aku tidak berlatih? Junmo Xie tersenyum. Bahkan sekarang, mata Jun Wuyi melebar lebih jauh.
Ketika berjalan kita dapat melatih keseimbangan kita, dan mengasah indera kewaspadaan kita pada kaki kita. Kita juga dapat melatih kemampuan pendengaran dan mata kita, dan kepekaan tubuh kita terhadap lingkungan kita. Selama Anda ditentukan, Anda dapat berlatih sepanjang waktu. Petik 2. Jun Moxie tampak cukup serius tentang hal itu. Saat bertarung, penting bagi pikiran Anda untuk aktif, dan Anda dapat melunakkan pikiran Anda untuk menjadi tenang saat Anda melakukan tugas yang membuat frustrasi. Penting untuk melatih keterampilan seperti itu ke titik di mana mereka mulai terjadi secara otomatis. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat menggunakan keterampilan Anda dengan benar pada saat yang kritis. Itulah sebabnya saya berlatih sepanjang waktu. Apakah kamu mengerti maksudku? Petik 2. Meskipun Jun Moxie masuk akal, tapi mata Jun Wui masih menganga padanya, dan sepertinya mereka akan keluar dari sakunya. Jika aku menafsirkan kata-katamu dengan benar, maka Anda bermaksud mengatakan bahwa ketika Anda menghindari serangan yang masuk, Anda tidak berusaha menyingkir dengan sepenuh hati dan pikiran Anda tidak dalam keadaan kacau. Jun Wui tersentak, bukankah itu tidak mungkin? Petik 2. Bagaimana tidak mungkin untuk menyesuaikan pikiranmu dengan itu? Jun Moxie terdengar tidak berdaya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencairkan keahlian Anda ke dalam naluri Anda, dan menjadikan tindakan seperti itu sebagai kebiasaan Anda. Jika kamu bisa melakukan itu, maka kamu tidak perlu berpikir, atau bahkan berniat untuk melakukan suatu tindakan. Bukankah itu akan terjadi dengan sendirinya dalam kasus ini? Petik 2. Jun Wui tercengang. Tetapi dia akhirnya mulai menyadari sesuatu, keponakannya sendiri adalah makhluk aneh. Ketika seorang pria normal seperti Jun Wui dihadapkan dengan orang aneh seperti keponakannya, menjadi tidak nyaman dan bingung hanyalah reaksi manusia yang wajar. Metode praktik aneh semacam itu bisa membuat seseorang menjadi gila. Pada kenyataannya, bagi pria biasa, bahkan menyebutkan metode semacam itu adalah tindakan gila. Bagaimana bisa berlatih Xuan Qi semudah ini? Tidak perlu disengaja saat melakukan suatu tindakan jika itu dibentuk menjadi instingmu. Jadi untuk berbicara, saat kita berjalan, kita bisa melihat hal-hal yang ada di depan kita dan apa yang mungkin kita injak. Dan sementara kita berbicara, kita masih bisa menggunakan hidung untuk mengidentifikasi bau di udara. Inilah mengapa saya bisa melewati hutan dengan sangat mudah. Pikiran saya terus-menerus membedakan lingkungan saya, dan semuanya terjadi secara naluriah. Petik 2. Jun Moxie tersenyum santai. Jika latihan bisa dilakukan dengan cara ini juga, lalu mengapa kita tidak melakukannya? Hanya karena Anda tidak bisa memusatkan seluruh perhatian Anda pada latihan Anda tidak berarti Anda tidak bisa berlatih sama sekali. Ini mungkin tampak sangat sulit pada awalnya, tetapi Anda akan terbiasa dengannya seiring waktu. Dan ketika saatnya tiba, tindakan-tindakan ini akan menjadi kebiasaan Anda dan seiring berjalannya waktu, mereka akan dibentuk menjadi naluri Anda dan pada akhirnya Anda bahkan akan berhenti memperhatikan perbedaan antara tindakan dan reaksi naluriah. Petik 2. Ini benar-benar sesederhana itu. Jun Moxie tersenyum. Jun Wui cukup terhibur dengan ide keponakannya. Tidak mengherankan bahwa kamu selalu begitu membosankan dan acuh tak acuh, karena pikiranmu selalu menganalisis segalanya. Itu cenderung tampak seolah-olah kamu menganggap semuanya enteng, termasuk hidupmu sendiri. Yah, sepertinya kamu tidak acuh sama sekali. Tapi kamu selalu menganalisis semuanya dengan pikiran terbuka. Jun Wui akhirnya mulai mengerti. Bahkan, Jun Wui tanpa sadar meniru metode Jun Moxie, dan sekarang dia tiba-tiba berhenti. Dia mulai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dicengkeram dengan rasa lelah. Dia sangat menyadari bahwa tubuh Xuan Qi milik Jun Moxie tidak seberapa dibandingkan dengan miliknya, tetapi keponakannya masih belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa, kebiasaan, ini memang kekuatan yang tangguh. Sebelumnya, sekembalinya dari petualangan mereka, seorang pelayan datang untuk melaporkan beberapa pesan. Du Guwudi datang mencari Tuan Muda. Tang Yuan juga datang mencari Tuan Muda. Tuan Muda itu juga menerima undangan dari beberapa orang lain termasuk 3 undangan dari ketiga putra yang mulia. Sementara 2 bangsawan lain telah mengundangnya untuk makan malam. Secara kebetulan, seorang generalisimo, 2 bangsawan dan 3 pangeran ingin melihatnya pada saat yang sama. Tiba-tiba jika 3 putra yang mulia tertarik berteman dengan Jun Moxie yang keren, maka ini benar-benar bukan kebetulan. Jun Wui menatap keponakannya dengan dalam dan berkata, Moxie, mulai sekarang, kamu dapat membuat keputusan sendiri. Anda memahami keadaan kami dengan cukup baik, dan kakek Anda serta saya tidak akan lagi membatasi tindakan Anda. Dia berhenti sejenak dan berkata, kami percaya pada Anda. Petik 2. Tindakan Jun Moxie telah membuahkan hasil yang sangat baik dalam suksesi yang cepat. Dan sebagai hasilnya, ia berhasil menciptakan reputasi yang hebat di benak pamannya, sehingga Jun Wui bahkan mulai mengagumi keponakannya. Itulah sebabnya ia telah memutuskan untuk membebaskan Jun Moxie.
Dia telah menyadari bahwa meskipun Jun Moxie mungkin tampak acuh tak acuh terhadap segalanya, dia selalu dengan hati-hati mencoba berkonsentrasi pada satu hal, apapun yang kau lakukan, hindari masalah. Dan seperti metode latihannya yang aneh, perasaan waspadanya telah tertanam dalam instingnya sekarang. Jadi pada dasarnya, jika ada yang mencoba menyalahgunakan pengaruh Jun Moxie, maka pria itu akhirnya akan mengalami hari yang buruk. Terima kasih banyak paman. Jawaban Jun Moxie terdengar sangat tulus. Jun Moxie, kamu, nak. Gangguan aneh macam apa yang Anda masukkan ke dalam anggur itu? Ketujuh dari mereka masih tidak sadar. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku bersumpah demi hidupku, aku akan mencabik-cabikmu. Du Guwudi sangat marah sehingga dia melompat dari kursinya saat Jun Moxie berjalan ke dalam ruangan. Jenderal yang gagah berani telah berubah menjadi ayah yang cemas dalam semalam. 7 putra keluarga Dugu masih tidur sejak dia membawa mereka pulang dari kediaman keluarga Jun dalam keadaan tidur. Dia telah mencoba segalanya untuk menghilangkan efek alkohol, teh, cuka, kecap. Tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, dia memerintahkan dokter untuk melakukan perawatan medis, tetapi bahkan itu tidak membuahkan hasil. Jika ketujuh dari mereka tidak mendengkur dalam tidur mereka, bukti nyata bahwa ketujuh dari mereka tidur di bawah pengaruh alkohol, maka jenderal itu mungkin kehilangan akal, dan mungkin sudah menyerang satu-satunya Jenderal Jun Zantian saja. Cucu ketujuh orang itu tetap tidak sadar sejak mereka mengonsumsi anggur, yang secara praktis merupakan insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Du Guwudi, bocah kecil ini duduk di depan Anda setelah menerima undangan Anda dan tidak mengatakan sesuatu yang kasar kepada Anda. Lalu mengapa Anda memarahi saya dengan cara seperti itu? Anda datang ke rumah keluarga saya, dan Anda membuat masalah dengan kakek saya, maka Anda hanya menyebabkan kerusakan pada properti kami, dan bahkan tidak meminta maaf. Anda juga tidak mengganti kerugian dengan bahkan hanya 1 sen dari kantong Anda. Di atas semua itu anak buahmu mencuri anggurku, namun kamu masih menuduhku melakukan kesalahan. Apakah tidak ada keadilan yang tersisa di dunia ini lagi? Jun Moxie mencoba yang terbaik untuk meniru nada dan gaya bicara ayahnya. Dan, mereka masih belum bangun. Yah, aku bisa dengan mudah memperbaikinya. Jun Moxie sudah tertawa terbahak-bahak. Aku tahu bagaimana membangunkan mereka dari tidur mereka. Dia malas mundur ke kursinya dan mengangkat tangan dan kakinya ke atas. Haruskah aku menyiapkan obatnya? Mereka jelas masih di bawah pengaruh anggur, dan saya bisa memberi Anda beberapa suntikan obat, tapi Anda harus membayar saya sejumlah uang. Petik 2. Uang. Wajah Du Guwudi menjadi hitam dan sepertinya dia tidak mengerti niat Jun Moxie. Keluarga Jun memiliki reputasi sebagai orang yang sangat jujur dan jujur di mata publik, tidak salah juga. Tetapi mengapa satu-satunya pewaris mereka harus menjadi penggerutu uang? Dia begitu dibutakan oleh uang sehingga dia bahkan terpaksa memeras dan melakukan kesalahan. Satu toples anggur seharga 25 juta tael perak, dia lebih kejam dari kaisar. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan saat ini? Kamu sudah merampokku untuk yang terakhir kalinya, tapi kamu lebih baik tidak memikirkannya lagi. Du Guwudi menggertakkan giginya saat dia memandang Jun Moxie dengan iri. 70.000 tael perak seharusnya cukup untuk kali ini. Bahan bakunya akan menghabiskan banyak uang. Jadi saya akan mengatakan bahwa itu adalah perdagangan yang adil, dan sangat terjangkau juga, tawar-menawar yang asli. Untuk menunjukkan harga layanannya, beruntunglah aku, hanya 70.000 tael. Kamu tahu tanganmu belum cukup besar untuk membawa begitu banyak perak, Du Guwudi mengejek. Jangan khawatir, aku akan menggunakan jari kakiku jika harus. Jun Moxie menyeringai. Aku akan pergi dan mengambil bahan bakunya, tetapi kamu harus membayar sekarang juga, saya tidak memberikan kredit. Otherworldly Evil Monarch Chapter 125. Penerjemah, editor. Wajah Du Guwudi menjadi hitam karena marah. Dia melemparkan uang itu di atas meja, tetapi tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Sulit membayangkan bahwa orang yang jujur dan jujur seperti putra Jun Wuhui akan berubah menjadi bajingan. Jun Moxie bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Dia kembali beberapa saat kemudian, dengan beberapa pria lain, yang masing-masing membawa sebotol anggur kecil. Kita perlu mengisi perut mereka dengan anggur ini sampai mereka muntah, dan memuntahkan anggur yang lain. Mencampur 2 anggur yang berbeda dapat menjadi obat yang sangat efektif dalam beberapa kasus. Apakah kamu bermain denganku? Du Guwudi semakin marah sekarang. Kamu pikir aku belum pernah mencoba ini? Aku punya perut diisi dengan segala macam anggur, tetapi mereka tidak muntah. Petik 2. Bagaimana kamu tahu apa yang benar? Mereka mabuk karena mencuri anggur rahasiaku. Saya satu-satunya yang tahu potensi dan kemampuan anggur itu. Mereka minum sangat banyak dan sangat mabuk karenanya. Hanya karena fisik mereka yang luar biasa dan suan ki tinggi mereka masih hidup.
Jika rata-rata orang minum anggur sebanyak itu, maka mereka pasti sudah mati karena mabuk. Tetapi untuk menghilangkan efek anggur, pertama-tama Anda harus tahu fungsinya. Petik 2. Bahkan jika Anda memaksakan anggur lain ke dalam tenggorokan mereka, dan mencoba membuatnya bereaksi terhadap anggur yang sudah ada di dalam perut mereka, maka itu mungkin tidak menghasilkan hasil yang diinginkan karena sifat setiap anggur sangat tidak biasa dan berbeda dari yang lain. Saya menyeduh anggur itu sendiri, dan hanya saya yang tahu campurannya yang sebenarnya, dan efek dari campuran itu. Jadi, hanya saya yang bisa menyembuhkan mabuknya. Apakah Anda memahaminya sekarang? Untuk menerapkan akal sehat, Anda masih perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman dasar, bukan? Jenderal, balasan dan nada suara Jun Mosie tanpa ampun. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, itu tidak butuh 7 botol anggur. Mereka tidak mengambil terlalu banyak anggur. Rahasia, Anda sejak awal. Kamu jelas-jelas memerasku. Dugu Wudi tidak benar-benar memahami sifat keracunan anggur, tetapi masih mencoba menggunakan pengetahuan umum tentang subjek untuk menuduh Jun Mosie sambil dengan bijaksana mencoba menghindari masalah sebenarnya yang mengganggu. Dia, botol-botol anggur ini masing-masing harganya hampir 12.000 tael. Itu terlalu banyak Saya bahkan belum mulai menjual anggur saya di depan umum, jadi ini sebenarnya penjualan pertama saya. Jun Mosie mulai mengumpulkan uang, jadi pada dasarnya, saya memberi Anda ini dengan harga yang sangat murah. Dan mungkin tidak semurah ini lain kali Petik 2. Meskipun wajah Dugu Wudi menjadi lebih hitam karena marah pada saat ini, dia berbalik dan pergi karena dia takut bahwa akhirnya dia akan marah. Dia benar-benar tidak ingin memukuli anak ini. Dia adalah tuan muda keluarga Jun. Dilaporkan bahwa kamu menggoda gadis keluarga Dugu. Pak Jun tersenyum ketika dia memicingkan matanya dan menyesuaikan pandangannya untuk melihat cucunya. Kakek, tidak, aku tidak tahu apa yang dikatakan gadis buas. Saya tidak tahu mengapa keluarga Dugu mengklaim bahwa saya membuli anak perempuan mereka. Dia telah menggodaku. Oke. Jun Mosie menghela nafas, hampir seperti dia jika merasa dirugikan oleh tuduhan, ini konyol. Petik 2. Apa yang konyol tentang ini? Itu mudah, gadis itu menaksir kamu. Pria tua itu mengungkapkan senyum licik, jika gadis itu tidak naksir kamu, maka dia tidak akan bertindak begitu nakal. Dugu Zongheng, bajingan tua itu, dia mungkin sudah tahu ini selama ini, dan hanya mencoba bermain bodoh di depan semua orang. Dia pikir aku tidak akan bisa melihat rencananya. Petik 2. Skema apa? Jun Mosie benar-benar sangat terkejut. Dia benar-benar tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang masalah ini. Dugu Xiaoyi menganggapmu seperti si bodoh kecil ini, tapi keluarga Dugu akan enggan menjadikanmu menantu mereka. Di sisi lain, bahkan raja tidak akan mengizinkanmu menikahi seseorang dari keluarga Dugu. Yang sangat jelas, kan? Jun Zantian mengelus jenggotnya. Tentu saja saya mengerti. Jika dua keluarga militer yang kuat dari kerajaan Tianxiang disatukan dalam ikatan pernikahan, maka keluarga kerajaan akan merasa terancam. Jun Mosie mengangguk. Dia akhirnya mulai memahami beberapa bagian sekarang. Tidak, kamu masih belum. Jun Zantian tampak agak murung karena cucunya tidak dapat melihat melalui skema dasar seperti itu. Keluarga Dugu hanya berusaha bersiap untuk yang terburuk. Jika Dugu Xiaoyi mencoba bunuh diri karena tidak dapat menikahi Anda, maka keluarga Dugu akan mencoba menggunakannya dan akan mencoba mengambilnya pada kami. Dan ketika saat itu tiba, mereka akan memerlukan lebih banyak alasan untuk menyerang kami. Ketika ini terjadi, kedua keluarga akan saling menunjuk pedang, tetapi itu hanya untuk menipu publik. Apakah Anda mengerti? Meskipun Yang Mulia tidak ingin putri yang dimanja keluarga Dugu menikah dengan keluarga Jun, tapi itu masih akan menjadi skenario yang lebih baik daripada pertengkaran total antara kedua keluarga. Petik 2. Dan pada saat itu, untuk mencegah perselisihan internal yang besar di kerajaan, Yang Mulia sendiri akan berubah menjadi mak comblang untuk kalian berdua. Mengerti sekarang? Dugu Zongheng mengirim 7 anaknya ke sini untuk menciptakan masalah. Itu adalah caranya menciptakan alibi untuk menggerakkan masalah di kemudian hari. Si bodoh tua itu pasti merasa sangat bangga sekarang. Petik 2. Bajingan tua itu berpikir bahwa dia terlalu pintar dan semua orang bodoh. Bukankah dia pernah berpikir bahwa kaisar jauh lebih pintar darinya? Dasar babi. Jika kita tidak bersiap untuk ini sebelumnya, maka kita mungkin akan berakhir dengan banyak kerusakan. Petik 2. Jun Mosie berulang kali mengucapkan, saat mendengarkan ini, tercengang. Mengejutkan kalau orang-orang tua ini punya banyak waktu untuk merumuskan skema aneh seperti itu. Kalau terus begini, itu tidak bisa terjadi. Orang tua Jun memandangi cucunya dan mengedipkan mata. Kamu tidak bisa menikahinya. Apapun yang Anda lakukan dengannya, tanpa menikah dengannya, tidak apa-apa. Tapi aku tidak akan membiarkan bajingan tua itu menikahkan cucunya dengan cucuku. Petik 2.
Jun Moxie praktis berkeringat peluru. Ketika kakek memimpin dengan contoh seperti itu, maka tidak ada gunanya menyalahkan cucu. Kita harus menunda masalah ini lebih awal. Jika tidak, ini akan menyebabkan sakit kepala besar di kemudian hari. Aku tidak percaya dia berpikir bahwa aku akan membiarkan dia menikahkan cucunya dengan cucuku. Kakek Jun tampak agak tidak cocok. Tanda pertama kamu naik ke tampuk kekuasaan. Dan semua orang ingin berteman denganmu bahkan ketiga pangeran berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan bantuan denganmu. Petik 2. Aku tidak bisa menahan. Aku secara alami tampan. Jun Moxie menyentuh dagunya, merasa sedikit terkesan dengan dirinya sendiri. Tentu saja kamu sangat tampan. Kenapa tidak? Anda adalah putra keluarga Jun. Jika Jun Moxie senang dengan penampilannya, maka Jun Zantian praktis berada di ambang narsisme. Tapi itu tidak berarti bahwa hal semacam ini harus terjadi. Anda mungkin memiliki beberapa teman kencan dengan beberapa gadis di sepanjang jalan, tetapi ini akan sedikit lebih sulit untuk dihadapi. Dan sejauh menyangkut ketiga pangeran itu, saya katakan kepada Anda, ketiganya adalah kesepakatan yang buruk. Begitu mereka menempel pada Anda tidak akan bisa melepaskannya. Dan jangan berpikir bahwa Anda lebih pintar dari mereka akan mengkhianati Anda kapanpun itu cocok untuk mereka. Memahami, yah, aku mengerti. Sebenarnya, niat saya yang sebenarnya adalah, Jun Moxie hendak memberikan ide untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Oh, pokoknya jangan baik-baik saja. Urusan pribadimu tidak jadi masalah bagiku, tapi jauhkan saja nama keluarga Jun dari situ. Pak Tua Jun segera melambaikan tangannya untuk mengganggu Jun Moxie, dan kemudian meninggalkan ruangan dengan tangan terlipat di belakang punggung. Jun Moxie cukup marah dengan situasi ini, terutama karena dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia telah berjuang lama untuk menciptakan citra barunya, dan tiba-tiba dia tampak seperti orang bodoh lagi. Tuan muda keluarga Jun menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju halaman di mana Tang yang gemuk menunggunya dengan cemas. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Jun Moxie mulai sibuk menyembuhkan pamannya, dan kemudian membantunya selama rehabilitasi fisiknya, pos yang dia ikuti bersama pamannya untuk tur, dan sudah hampir sebulan sejak dia melihat temannya sekarang. Namun, dia telah memikirkan kesejahteraan bakso beberapa kali. Tetapi semua perasaan itu lenyap begitu dia melihat lemak lagi. Bakso besar itu terus-menerus bertanya kepada Lolita kecil, yang menjaga para tamu di halaman, kapan dia akan kembali. Kenapa dia belum kembali? Apa? Dan kemudian dia juga bertanya, dia tidak mati selama perjalanannya kan? Pelayan kecil di resepsi itu cukup takut dengan bahasa tubuh lelaki gemuk yang tampaknya suram dan sedih itu. Dia takut jika pria itu secara tidak sengaja atau sengaja jatuh, dan jatuh di atas tubuh kecilnya, kemudian memberikan struktur fisiknya yang kecil. Dia pasti akan dihancurkan sampai mati di bawahnya. Hei, berlemak, apa yang kau lakukan di sini? Jun Moxie memegang 3 undangan di tangannya, meskipun dia merasa seperti memegang 3 bom. Ketiga bersaudara itu tidak berhubungan baik satu sama lain. Dan karena mereka bertiga ingin bertemu dengannya pada waktu yang sama, kemudian sesuatu pasti terjadi. Dia sudah mengalami sakit kepala dan kemudian bakso lemak besar ini membuatnya semakin parah. Tuan muda ketiga, Anda kembali, kamu harus membantuku. Saudaraku, aku tidak ingin hidup Anda tidak tahu apa yang terjadi pada adik laki-laki Anda, mata dan hidung Tang Yuan bocor, Anda harus membantu saya kali ini. Atau saya. Kamu hanya makan sampai mati. Cepat ceritakan apa yang terjadi. Dan tunggu, pertama katakan padaku mengapa aku harus membantumu. Jun Moxie sedang duduk di kursi di seberang temannya. Dia melihat dari dekat, dan berpikir bahwa ini mungkin sedikit serius. Lemak, kamu tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Apa yang terjadi? Apakah kamu kehilangan istrimu lagi? Petik 2. Bals. Tang Yuan mengutuk keras, kamu pikir aku bodoh? Baiklah kalau begitu, sekarang waktunya tidurku. Jun Moxie dengan main-main mulai bangkit dari tempat duduknya. Tidak, jangan pergi. Anda tidak tahu apa yang kakek saya lakukan terhadap saya. Anda harus membantu saya, atau saya akan mati pasti. Tang Yuan buru-buru menghalangi jalannya. Cepat ceritakan masalah Anda. Saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu untuk permainan konyol Anda. Jun Moxie mengangkat pandangannya. Oh, wow, menyakitkan. Tuan muda ketiga, mereka mengirimku untuk pengebirian di istana. Wow. Tang Yuan mulai menangis lagi. Apa? Kakekmu ingin kamu menjadi Kasim Kekaisaran. Kakekmu masih mencintaimu, kan? Jun Moxie tampak cukup terhibur, dan duduk tegak ketika dia menatap temannya dengan mata bundar yang besar. Catatan TL, dalam konteks kuno Kasim adalah pria yang melindungi wanita penting ketika suami mereka pergi. Orang-orang ini biasanya dikebiri sebelum mereka disewa untuk posisi seorang Kasim.
Ah ya, dia ingin aku menjadi seorang Kasim. Dada Tang Yuan menggeliat seperti gunung, seolah tidak ada pekerjaan lain di istana selain ini. Tentu saja ada pekerjaan lain di istana, tetapi tidak ada yang cocok untukmu. Kau nyaris tidak cukup baik untuk yang satu ini. Jun Moxie menggosok dagunya dan mengangkat bahu, sebelum tertawa terbahak-bahak. Maksud kamu apa? Anda pikir saya hanya cukup baik untuk menjadi Kasim? Apa kau mencoba membuatku kesal? Meskipun Tang Yuan merasa sangat sedih dan marah, dia tidak bisa menemukan lebih banyak air mata untuk mengekspresikannya dengan benar. Baiklah, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kualitasmu yang lain? Apa yang akan kamu lakukan dengan baik? Jun Moxie mengabaikan kemarahan si gemuk dan terus tertawa ringan. Aku punya banyak kualitas, seperti, si gemuk berpikir untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Misalnya, Anda dapat membantu kakek Anda dengan menjalin hubungan yang baik dengan para jenderal pasukan Murong. Jun Moxie menyadari bahwa pria itu sudah cukup malu dan memutuskan bahwa ia tidak boleh menggoda pria itu lebih jauh, jadi dia tersenyum dan memberi isyarat pada temannya yang gemuk. Ya, itu benar-benar itu. Wajah suram gemuk itu tiba-tiba menyala. Aku tidak mengerti sebelumnya ketika kakekku menjelaskannya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan baik di dalam istana kekaisaran, di semua tingkatan, dan bahkan dengan orang yang melakukan pemeriksaan medis para Kasim. Jadi pada dasarnya, dia akan mengatur segalanya, dan ingin aku. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 126. Penerjemah, Editor. Mengapa kamu bereaksi begitu cepat dan tegas? Ayahmu belajar banyak di sana. Ah, Jun Moxie selalu kagum dengan ayah si gemuk. Ketika pria besar itu mengawasi perintah pengawalnya, semua musuh pasti akan mati. Tapi ayahnya akan mengambil alih posisi yang berbeda sekarang, dan Tang Yuan bisa segera mendapatkan pekerjaannya suatu hari nanti. Luar biasa, ini benar-benar menyedihkan. Tuan muda ketiga, ayah saya dan kakek saya serius tentang ini. Mereka akan mulai melatih saya. Mereka ingin saya mulai di level dasar dan begitu saya menguasai level ini dan telah mengkultivasi diri saya sendiri, maka ayah saya akan memilih waktu yang tepat dan akan memindahkan posisi saya. Saya akan terus bergulir dari satu departemen ke departemen lain, dan akhirnya saya harus mewarisi kursi ayah saya, pada waktunya. Apakah kamu mengerti? Wajah Fatih tergantung dari tubuhnya seperti melon kering. Dengan kata lain, Anda akan menjadi kepala keluarga Tang suatu hari. Jun Moxie menatap kosong pada lemak lucu yang tidak percaya ini. Kepala keluarga, tuan salah satu keluarga terbesar kekaisaran Tianxiang. Siapa yang akan percaya ini? Aku tidak tahu dari mana lelaki tua itu muncul. Tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah teman lama kakekku dari 40 tahun yang lalu. Si gemuk melanjutkan, 4 dasawarsa dan dia belum menulis satu surat. Dan sekarang keluarga Tang sedang bangkit. Dia tiba-tiba di sini untuk berbicara persahabatan. Teman macam apa dia? Tapi kakek cukup senang tentang itu. Petik 2. Berhenti. Bagaimana itu relevan bagi Anda? Jun Moxie mulai sakit kepala lagi sekarang. Lemak ini hanya terus berdiskusi. Dia tidak masuk akal secara logis, apa yang salah dengannya? Bagaimana ini tidak relevan ya? Setelah pria tua itu berdansa, dia memilih Tang Bun, Tang Bao dan Tang Guo dan menguji mereka untuk potensi Sky Swan. Setelah dia selesai dengan mereka bertiga, dia memberitahu kakek saya bahwa mereka bertiga memiliki potensi untuk masuk ke tingkat Sky Swan dan bahwa dia akan mengambil mereka sebagai murid. Dia juga berjanji bahwa dia akan melatih mereka ke bumi Swan dalam waktu kurang dari 1 dekade. Kakek saya sangat senang sehingga dia menerima tawaran itu dengan mengatakan bahwa dia adalah kakek yang bangga dari 4 cucu. Tang Yuan menghela nafas. Apakah kamu mengerti sekarang? Petik 2. Aku masih belum mengerti. Yang bisa saya mengerti adalah bahwa keluarga Tang mungkin akan memiliki 3 suan bumi dalam waktu kurang dari 1 dekade, yang hanya bisa menjadi hal yang baik untuk keluarga. Tetapi apa hubungannya dengan sisi cerita Anda? Apa yang kamu katakan? Jun Moxie menatap temannya dengan tatapan kosong. Tuan muda ketiga, kamu biasanya sangat pintar, kenapa kamu bertingkah bodoh hari ini? 3 kakak lelaki saya yang mengejar tuan mereka, jadi apa yang terjadi pada keluarga sekarang? Seseorang harus mewarisi tanggung jawab. Dan bukankah aku satu-satunya yang tersisa? Petik 2. Keluarga seperti kita, apakah besar atau kecil, memiliki satu kesamaan. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga harus memastikan bahwa keluarga terus tumbuh. Untuk memastikan hal itu, pemimpin keluarga harus melatih kandidat, pria dan wanita yang cocok, dan kemudian mengubahnya menjadi pengikut yang setia. Selama periode ini, generasi tua, yang sudah setia kepada keluarga, membantu dan melatih orang-orang ini menjadi ahli Swan yang sukses. Kemudian, mereka pada gilirannya melatih generasi berikutnya, dan menumbuhkan kekuatan mereka,
dan ini terus terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sampai keluarga secara bertahap tertanam ke dalam akar kekaisaran, sedemikian rupa sehingga bahkan keluarga kerajaan tidak memprovokasi super keluarga ini, dan semua ini dilakukan agar kita dapat menyalakan dupa di depan potret para leluhur. Petik 2. Semua keluarga seperti itu mau tidak mau berjuang ke arah itu. Dan aku bahkan tidak terpengaruh oleh hal-hal semacam itu. Apakah Anda mengerti rasa sakit saya sekarang? Tang Yuan menghela nafas. Aku tidak mengerti apa-apa. Dasar kentut. Jun Moxie menjawab dengan jijik. Kakekmu melatihmu untuk menjadi kepala keluarga, dan kau akan mendapatkan semua kemuliaan hidup. Bagaimana itu terkait dengan ketiganya? Mereka memiliki bakat untuk berkultivasi, dan bukankah itu akan membantu Anda di masa depan? Jadi pada dasarnya, Anda hanya mencoba pamer, bukan? Anda tahu berapa banyak perjuangan yang ada di dalam keluarga untuk posisi kepala keluarga. Perang upah saudara terhadap satu sama lain, mereka bertarung, dan kadang-kadang keluarga terpecah belah, Anda mendapatkan semuanya, dan tanpa sedikit pun kesulitan. Petik 2. Aku tidak mau itu, saya tidak ingin menjadi menteri. Berapa kali Anda ingin saya mengatakannya? Si gemuk berteriak marah, saya tidak pamer. Saya tidak ingin tanggung jawab birokrasi. Perangkap dan penipuan di setiap langkah. Apakah Anda pikir saya cocok untuk ini? Atau bahkan cukup baik untuk menahannya? Saya tidak memiliki keterampilan itu. Saya hanya ingin kehidupan yang bebas dan santai. Saya hanya ingin menjadi pesolek yang tidak terpengaruh. Saya tidak pernah ingin memikul tanggung jawab ini. Apakah kamu mengerti? Ludah si gemuk itu tumbuh ke segala arah saat lemak itu mengeluarkan kemarahannya. Kamu tidak ingin menjadi menteri. Kamu tidak ingin menjadi kepala keluarga. Dan kamu tidak bertanggung jawab. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan hidupmu? Jun Moxie mengerutkan kening. Tuan muda ketiga aku tidak keberatan ketika orang lain menanyakan hal ini. Tetapi kamu bukan orang lain. Anda adalah orang kepercayaan saya. Anda kenal saya. Anda tahu apa yang membuat saudaramu bahagia, kan? Tang Yuan mengangkat pandangannya, dan sepertinya melihat masa depan imajinernya. Saudaraku, aku hanya ingin uang, suara emas dan perak milik orang lain jatuh ke sakuku adalah apa yang membuatku bahagia. Sangat senang. Jun Moxie terdiam selama 5 detik berikutnya. Orang macam apa dia? Kenapa aku berteman dengannya? Jun Moxie pasti adalah belahan jiwanya. Tapi bukan aku. Meski aku Jun Moxie, tapi aku bukan Jun Moxie yang sebenarnya. Saya hanya ingin berbisnis. Itu hal favorit saya dalam hidup. Keluarga saya memiliki bisnis, dan saya hanya ingin mewarisinya. Saya ingin menyalip bisnis itu, dan begitu saya selesai melakukannya, saya akan mengubahnya menjadi rumah bisnis terbesar di seluruh benua. Tang Yuan melambaikan tangannya yang tebal pada titik ini, yang bahkan lebih lebar daripada Jun Moxie paha. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kamu harus mencoba meyakinkan ayahmu tentang ini dulu. Jun Moxie merasa agak aneh. Sejauh yang dia tahu, orang gemuk itu akan menjadi pebisnis yang tangguh. Bahkan, itulah satu-satunya hal yang akan dia kuasai. Tapi ayah gemuk tidak akan memahaminya, apalagi mengesahkannya. Sungguh. Sepertinya Tang Yuan akan mulai menangis lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan air mata saat ini. Dia melepas jubahnya dan mengungkapkan tubuh bagian atasnya. Dia berbalik untuk menunjukkan tulang punggungnya kepada temannya, sementara wajahnya memerah karena marah dan terhina. Lihat, tuan muda ketiga, ini adalah hasil meyakinkan ayahku. Tang Yuan menghela nafas saat dia menunjukkan punggungnya kepada Jun Moxie. Yah, menyakitkan. Jun Moxie tertegun melihat bahwa punggung Fatih telah diwarnai ungu dengan hampir selusin tanda memar. Dan lihat ini, Fatih berbalik dan menunjuk ke perutnya. Ada 5 atau 6 kaki tanda di perutnya yang gemuk. Lalu ia mengenakan jubahnya lagi dan menyatakan dengan getir, aku tidak akan menunjukkanmu pantatku, tapi itu jauh lebih buruk. Saya hampir tidak bisa mengambil dam. Petik 2. Kamu telah dipukuli seperti ternak. Jun Moxie tercengang. Sepertinya kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Jadi sebaiknya kamu tidak mencoba. Karena ayahmu sudah membuka jalanmu ke puncak, aku yakin kamu tidak akan memiliki banyak masalah, dan kamu akan bisa mengatasi tekanan dengan cukup mudah. Memang, bahkan jika saya bersedia menemukan solusi untuk Anda, saya tidak berpikir saya akan bisa berbuat banyak, tidak peduli apa yang kita pikirkan. Ayahmu tidak akan mendengarkannya. Saya menyarankan agar Anda dengan jujur mencoba menjadi pendeta untuk saat ini, dan kemudian menggantikannya ke kursi untuk saat ini. Petik 2. Jun Moxie tiba-tiba terdiam. Tindakan kejam macam apa yang orang-orang mau lakukan untuk kekuasaan. Dia bahkan tidak gampang pada putranya sendiri. Tang Yuan dipaksa untuk menuai di mana dia belum menabur. Dia jelas akan sangat enggan tentang itu. Tapi laki-laki macam apa ayahnya? Apakah dia lebih jahat dariku?
Apakah saya bisa melakukan sesuatu seperti ini? Aku tidak akan melakukan itu. Aku lebih baik mati. Tang Yuan berdiri dengan keras, dan mengangkat tangannya ke dadanya saat dia mengucapkan sumpah dengan tatapan tegas adalah matanya. Aku tidak akan mengambil alih kursi tuan rumah. Saya tidak akan menjadi menteri. Dalam hidup ini, saya hanya akan menghasilkan uang. Petik 2. Plop. Jun Moxie menatap kosong ketika kursi yang sebelumnya terpaku pada pantat si gemuk, akhirnya jatuh ke lantai. Dia belum pernah melihat badut seperti ini sebelumnya, tidak di dunia ini, atau di dunia sebelumnya. Saya tidak akan menyimpang dari cita-cita saya, dan semua kepemilikan dan insentif lelaki saya tidak akan menyimpang dari jalan saya. Lemak itu tampak sangat tegas, dan saya akan menipu si Kasim itu, Zulao. Kasim Zhao Lao. Sebuah ide muncul dalam benak Jun Moxie saat ia mengucapkan kata itu. Tang Yuan akan menjadi pengusaha yang sangat baik, tetapi keluarganya tidak akan mengizinkannya melakukan bisnis. Tapi jika aku membantunya, maka kita bisa memulai kemitraan bersama, dan kita bisa mengumpulkan banyak uang dari waktu ke waktu. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Jun Moxie tiba-tiba menatap Tang Yuan lagi, hampir seolah-olah sedang menatap komoditas yang tak ternilai. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau menatapku seperti itu? Saya laki-laki. Menjauhlah dariku. Si gendut itu tampak takut dan mundur beberapa langkah. Ah! Organ internal Jun Moxie dikirim jatuh pada pikiran itu, dan dia nyaris tidak berhasil mengendalikan muntahnya. Yah, aku tidak ingin mendengarkan lebih banyak omong kosongmu. Anda mengatakan bahwa Anda akan membohongi Kasim itu. Zulao, bagaimana? Jun Moxie memutar matanya. Kasim Zulao cukup dekat dengan Kaisar, oleh karena itu Jun Moxie memperkirakan bahwa lelaki itu pasti ahli. Nama yang diberikan Kasim Zulao adalah Zuzuzu, yang cukup lucu. Tetapi lelaki itu dikenal oleh orang-orang seperti Jun Zantian dan Dugu Wudi, dan cukup sering mengunjungi mereka. Dengan demikian, hanya dapat diperkirakan bahwa pria itu harus cukup ahli sendiri, dan tentu saja bukan manusia biasa. Orang tua bodoh yang dikebiri itu bertugas memeriksa tubuh para Kasim, dan dikenal sering bermain-main dengan mereka. Fatih meringis. Saudaraku, meskipun tubuhku sedikit gemuk, tapi aku sangat sehat, dan saya tidak memiliki penyakit apapun. Jadi saya pasti akan melewati, itu adalah perhatian utama saya. Petik 2. Fatih menepuk perutnya dengan rasa bangga. Saya mendengar bahwa orang lain, pemeriksaan medis Murong Qianjun sangat brutal, dan si bodoh tua itu memutar penisnya untuk waktu yang lama. Murong Qianjun pucat setelah pemeriksaan. Sebenarnya, dia terlihat berjalan kaki dengan kaki lebar selama 2 minggu ke depan. Si Fatih sepertinya mendapatkan hiburan dari rumor itu. Apakah kamu masih merasa baik tentang ini? Saya pikir Anda harus segera mulai berlatih berjalan seperti itu. Jun Moxie tertawa lagi, ketika dia dengan lucu menatap bakso yang gemuk, mencoba membayangkan bagaimana dia akan melihat situasi. Ya, Tuan ketiga, Anda harus membantu saya. Saya tidak ingin berjalan dengan kaki lebar. Tang Yuan segera menyadari gravitasi nasibnya yang akan datang. Pemeriksaan kesehatan. Akankah dia memeriksa tubuhmu telanjang? Jun Moxie berpikir sebentar, dan muncul sebuah ide. Dia mengulurkan jarinya dan membuat gerakan menusuk. Apakah dia juga akan memeriksa sisi belakangmu? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 127. Penerjemah, Editor. Pemeriksaan medis, apakah dia akan menelanjangi kamu? Jun Moxie dengan pasif mengulurkan jarinya dan membuat gerakan menusuk saat dia mengedipkan mata. Apakah dia juga akan memeriksa pantatmu? Aku pernah mendengar bahwa mereka bahkan memeriksa anusmu. Tang Yuan menjawab dengan nada suram. Saat ini aku tidak akan bisa lulus ujian itu. Lemak itu berdiri di atas kakinya, dan orang dapat mengatakan bahwa lelaki itu cukup takut dengan apa yang akan terjadi padanya. Tuan muda ketiga, aku telah mendengar bahwa para Kasim telanjang sepenuhnya. Membuatku merinding. Benar-benar dan kemudian mereka memasukkan segala macam benda ke dalam tubuhmu. Petik 2. Dan sekarang aku merinding. Jun Moxie menggaruk lengannya, yang dipenuhi dengan bulu merinding. Jika ada sesuatu yang begitu mengerikan sehingga bahkan raja dari semua pembunuh itu takut padanya, maka bayangkan betapa mengerikannya situasinya. Jadi tidak ada solusi untuk ini. Saudaraku, aku mengandalkanmu. Si gendut menatap teman-temannya dengan sedikit harapan di matanya. Ada. Tapi kamu harus pergi ke istana sesegera mungkin untuk pemeriksaan, dan aku akan membantumu mempersiapkannya sendiri. Jadi, Jun Moxie tersenyum dan mengedipkan mata, lalu masuk ke tertawa. Saya tidak mengerti, apa maksudmu? Tang Yuan berdiri dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kamu tidak mengerti. Aku tidak bisa membuatmu bekerja di istana oke. Aku sedang berpikir untuk melakukan bisnis denganmu, sebagai mitra. Seiring waktu,
Kami berdua bisa menghasilkan uang bersama. Jun Moxie tersenyum sambil terus mengamati wajah Tang Yuan. Melakukan bisnis bersama. Wajah Tang Yuan bersinar, dan dia berkedip 2 kali berturut-turut dengan cepat. Tuan muda ketiga. Anda seperti orang tua kedua saya. Kamu seperti keluar dari sini. Anda tidak akan bisa memenuhi harapan ayah Anda. Tetapi apa yang akan dilakukan ayah Anda setelah tindakannya sendiri menyebabkan diskualifikasi Anda? Jun Moxie merentangkan kakinya dan menendang lemak di pantatnya. Tang Yuan mencengkeram pantatnya sambil meringis kesakitan. Tidak ada. Selama dekret kerajaan menentangku, ayah tidak akan membunuhku. Saya harap. Jadi kau bilang kalau aku gagal dan menggunakan ayahku sebagai kambing hitam. Hahaha. Petik 2. Bahasa tubuh Tang Yuan berubah saat dia menyadari bahwa dia keluar dari bahaya. Jun Moxie tertawa begitu keras sehingga semua pikiran sedih dari hatinya tampaknya telah hilang. Lemak ini adalah salah satu dari badut lucu. Dia masih tertawa ketika tiba-tiba teringat kata-kata Tang Yuan sebelumnya. Teman Tang Wanli dari 40 tahun yang lalu tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan pria itu adalah seorang ahli super. Dia berhenti di tengah tawannya. Seorang master super. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kejadian misterius ini ada hubungannya dengan berita tentang Xuankor? Tapi begitu cepat. Jika demikian, maka ada badai yang datang ke negara Tianxiang. Tiba-tiba tubuh Qi Insight Jun Moxie mulai bekerja secara otomatis. Jun Moxie jelas bisa merasakan kekuatan Qi yang mengalir melalui meridian tubuhnya saat ini, dan bisa mengatakan bahwa itu mulai mencapai titik jenuh sekarang. Aliran energi yang awalnya tipis dan lemah, kini telah berubah menjadi arus yang kuat dan bergejolak, dan ia mampu melakukan gerakan fisik normalnya yang jauh lebih mudah saat ini. Hati Jun Moxie membawa perasaan yang sangat aneh, yang tidak memiliki penjelasan logis, tapi dia merasa bahwa sekali energi ini mencapai titik jenuh, maka dia mungkin bisa membuka lapisan kedua pagoda. Jadi kali ini, Jun Moxie tidak mengabaikannya. Dia mulai menghabiskan seluruh waktunya dalam mengedarkan energi ini ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya menghabiskan 2 hari berikutnya untuk mempromosikan negaranya. Setelah dia selesai, Jun Moxie terkejut-terkejut menyadari bahwa tidak hanya pagoda yang mampu menyerap aura tubuhnya, tetapi sekarang juga dapat mengasimilasi aura dari dunia luar, hanya sedikit jumlahnya sekalipun. Tapi ini masih menunjukkan langkah besar ke depan. Jun Moxie memiliki harapan besar dari lapisan kedua pagoda Hongjun, karena lapisan pertama hanyalah dasar-dasarnya. Jika dasar-dasarnya sangat menakjubkan, maka lapisan kedua. Dalam beberapa hari terakhir, suhu atmosfer telah turun, dan angin musim gugur berdesir dengan berani di seluruh kota. Daun kuning kering jatuh dari langit, tapi Jun Moxie menghabiskan seluruh waktunya di dalam kamarnya, berlatih. Dia sibuk menyerap energi dari lingkungannya, dan mencoba untuk memberi makan itu ke pagoda. Jika dia tidak bisa memberi makan sebagian energi, maka dia akan menyebarkannya di sekelilingnya, seperti halamannya, dan milik paman ketiganya, dan milik Guan Qinghan. Karena masuknya tiba-tiba aura ini, halaman sebenarnya masih hijau subur, hampir seolah-olah itu masih puncak musim panas. Bahkan, beberapa cabang pohon bahkan mulai tumbuh tunas baru. Meskipun ini sangat aneh, Guan Qinghan menghargai kehidupan baru ini di halaman mereka, sementara fenomena ini sangat tidak normal. Angin bertiup di dalam kota Tianxiang, jadi Jun Moxie jelas berada di bawah tekanan luar biasa. Faktanya, tekanan bisa menjadi kekuatan pendorong yang sangat kuat. Jadi, Jun Moxie memaksa dirinya sendiri karena dia ingin bersiap-siap untuk perubahan iklim yang tidak terduga ini, yang sekarang mendekati kota Tianxiang, dan berharap cukup kuat untuk berani melalui pergolakan cuaca yang akan datang. Dia selalu menjadi serigala tunggal dalam inkarnasi sebelumnya, dan akan selalu bertindak dengan bebas. Namun, keadaannya telah berubah sekarang, dan dia tidak lagi sendirian. Dia sekarang dibebani dengan perlindungan seluruh keluarga. Dia masih bisa bertindak dengan bebas dan tetap tidak terpengaruh oleh nasib keluarganya, tetapi memiliki seluruh keluarga yang mendukung tindakannya akan memicu ambisinya lebih lanjut. Di dunia ini, kekuatan dan pengaruh adalah faktor yang sangat penting dan perlu. Jun Moxie secara pribadi melatih 300 orang di masa lalu, dan sekarang mereka semua akan berguna. Untuk pertama kalinya, Jun Moxie akan bekerja dengan sebuah tim. Untuk pertama kalinya, dia akan menjadi pemain tim. Sama seperti kakek Jun mengembangkan kekuatan pasukannya sendiri untuk ketidakpastian masa depan, Jun Moxie juga mulai secara diam-diam melatih kekuatannya sendiri. Dia membutuhkan pria yang layak. Kalau tidak, apa yang bisa dilakukan segelintir pejuang perak dan emas dalam menghadapi badai? Dibutuhkan master sejati untuk mengatasi badai. Dalam hal biasa-biasa saja, lebih baik menyerah saja. Tapi jika pelayan itu menjadi ahli tingkat atas, maka apakah aku bisa mengendalikannya? Jun Moxie menggaruk kepalanya, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu yang dia baca di kehidupan sebelumnya,
bahkan para pahlawan dunia ini membungkuk di depan orang-orang hebat, dan mengikuti mereka dengan pengabdian total, mereka tetap loyal kepada orang-orang seperti itu, dan ini adalah fondasi dasar dari organisasi manapun. Petik 1. Jika aku bisa menggambarkan diriku sebagai pria hebat, maka bahkan para pakar spirituan akan mengikutiku dengan loyal. Betapa indahnya. Jun Moxie menggaruk dagunya, dan tersenyum miring. Dia mengulurkan 3 undangan di tangannya, dan mulai berpikir tentang menerima undangan pangeran kedua. Tempat pertemuan dengan pangeran kedua sudah jelas, Paviliun Nichang. Dia pernah ada di sana pada misi menguping, dan sangat menyadari kebencian mendalam Lady Yuer untuk keluarga Jun, yang sekarang mulai melekat dalam pikirannya. Jika wanita ini mengetahui bahwa aku ada di sana, maka dia akan mencoba untuk menyelesaikan situasi, dan kemudian dia akan mencoba membuat masalah. Tapi sekali lagi, Jun Moxie telah diberi kesempatan yang sangat baik untuk bertemu pangeran kedua, dan dia hanya tidak ingin membiarkannya lewat begitu saja. Menurut perhitungan saya, sudah lama berlalu sejak insiden mengenai tendon dan busur Swan Beast, dan meskipun kakek melihat ke dalam masalah, kami masih belum mendengar sesuatu yang baru. Ngomong-ngomong, pangeran kedua telah menyelenggarakan perjamuan menyenangkan di sepanjang sungai yang indah, yang jelas Jun Moxie tidak keberatan. Sejauh gangguan dan atraksi lain dari daerah bersangkutan, Jun Moxie bahkan tidak tertarik pada mereka. Aku akan pergi ke Paviliun Nichang hari ini. Jun Moxie tersenyum cerah ketika dia melangkah keluar ke halaman. Dia benar-benar siap untuk secara terang-terangan memberitahu kakeknya bahwa dia ingin mengunjungi rumah bordil, dan akan membutuhkan beberapa pengawal untuk perlindungan, beberapa penjaga tubuh terbaik dan terkuatnya. Saat melangkah keluar dari kamarnya, dia melihat Guan Qinghan duduk di halaman, mengenakan jubah putih salju. Dia menatapnya dengan dingin ketika dia mendekatinya. Di mana Anda akan pergi? Yah, aku akan pergi ke Paviliun Nichang. Jun Moxie menjawab dengan jujur, hampir seolah-olah tidak ada yang memalukan tentang itu. Putra Kaisar telah mengundang saya untuk pertemuan di sana, jadi jelas tidak ada kesalahan yang melekat di kepala saya, kan? Tak tahu malu. Sekarang Anda bahkan sudah mulai bertindak dengan berani tentang mengunjungi tempat yang memalukan itu. Saya pikir mungkin Anda sudah berdiri tegak, tetapi tidak, Anda hanya mengenakan jubah palsu. Kamu mengkhianati kepercayaan kakekmu. Wajah Guan Qinghan memerah karena marah, dan tanpa disadari dia sudah mencondongkan tubuh ke depan, siap untuk memberinya pelajaran. Lihat saja orang ini. Dia hanya bertindak jujur selama beberapa hari, dan sekarang dia bahkan mulai dengan berani menyatakan bahwa dia mengunjungi rumah bordil untuk bermain-main. Dia sangat menyebalkan. Jika dia bukan saudara ipar saya tidak akan mentolerir ketidakmasuk akalnya. Jun Moxie mengabaikan komentar marahnya dan tertawa ketika dia berkata, "Kakak ipar, pada kenyataannya, saya pikir Anda terlihat lebih cantik ketika Anda marah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, sungguh." Wajah Guan Qinghan menjadi dingin, dan dia menyerbu ke arahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Jika saya tidak memberi anak ini pelajaran hari ini, maka dia hanya akan kembali ke cara lamanya. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkannya pergi hari ini, aku akan memberinya pelajaran dan kemudian akan menyeretnya ke kamar kakek. Jun Moxie cepat-cepat menunduk dan menghindari telapak tangannya, dan kemudian dengan lancar menggeser kakinya dan menjauhkan diri dari tubuhnya, dan tersenyum, "Nanti ipar, sekarang saya punya janji penting. Saya akan berlatih dengan Anda begitu saya kembali, tetapi saat ini seseorang yang penting sedang menunggu saya. Sampai jumpa." Kemudian Jun Moxie berlari keluar. Dia bisa tahu dari dadanya yang terengah-engah bahwa dia cukup marah padanya. Jun Moxie akan mengatakan yang sebenarnya, pangeran kedua memang menunggunya di Paviliun Nichang, tapi sekali lagi, Guan Qinghan tidak benar-benar memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia secara alami berasumsi bahwa dia mengunjungi pelacur seperti biasa. Bagaimana dia bisa tidak menjadi marah? Anak ini baru saja mulai membalik daun baru. Aku tidak akan membiarkan dia merosot menjadi sampah lagi. Jika aku membiarkan ini terjadi, lalu bagaimana aku akan menunjukkan wajahku pada mertuaku dan abangnya yang sudah meninggal suatu hari nanti? Guan Qinghan menggigit bibirnya dan dengan cepat mulai berjalan menuju kamar kakek Jun. Jun Moxie cukup kagum dengan kemajuannya, tindakan fisiknya menjadi begitu halus, sehingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Beberapa waktu yang lalu, jika dia berhadapan dengan kemarahan Guan Qinghan, maka mengingat bahwa dia tidak bisa menyerangnya kembali, atau membunuhnya, dia tidak akan bisa menghindarinya dengan mudah. Bahkan, sangat sulit baginya untuk mengendalikan keinginannya untuk membunuhnya dalam pertempuran. Tapi sekarang, dia bisa menghindari serangannya dengan sangat mudah. Pada kenyataannya, itu terjadi hampir secara naluriah. Dan kemudian, tempo hari, dia berhasil menghindari serangan Sky Swan dan juga berhasil menyerangnya, tanpa membunuh orang itu.
Meskipun pria itu tidak mengharapkan pembalasan dan juga tidak siap untuk membela, fakta bahwa Jun Moxie dapat membalas, dan itu juga tanpa menyebabkan kematian, tidak dapat disangkal. Sebelumnya, Jun Moxie tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal ini, tetapi sekarang hal-hal ini mulai terjadi secara alami. Apakah Jun Moxie bahkan menyadari kemajuannya sendiri? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 128. Penerjemah, Editor. Jun Moxie mengerutkan kening ketika dia mengingat kembali kejadian di Aula Huanghua tempo hari, dan pembantaian yang telah dia lakukan. Dalam kehidupan sebelumnya, Jun Moxie tak terhentikan karena keahliannya yang superior. Tapi di dunia ini, keahlian dan kekuatan Jun Moxie saat ini tidak cukup untuk menjadi yang terbaik. Sistem kultivasi Suan Qi di dunia ini, mulai dari 9 tingkat pertama hingga Suan Perak dan sampai ke Spirit Suan semuanya dilabeli dengan sangat jelas, dan sangat terorganisir dengan jelas. Namun, seni membuka surga adalah kemampuan yang sangat unik dan misterius, dan tampak agak aneh jika dibandingkan dengan standar budidaya Suan Qi umum, bahkan, rasanya salah. Menurut apa yang bisa dilakukan Jun Moxie, jika kemampuan misterius ini sebagus yang ia nilai, maka tidak perlu melewati semua rasa sakit dan kesulitan yang diperlukan oleh seorang seniman bela diri untuk menjadi seorang ahli Suan, dan masih akhirnya menjadi Suan perak atau emas yang sedikit. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, bahkan seorang ahli Silver Suan Peak tidak ada di depan Jun Moxie karena dia bisa membunuh pria itu dengan menjentikkan jari. Jika lapisan pertama pagoda Hongjun mampu memberinya begitu banyak kekuatan, maka pada tingkat kemajuan ini, menilai kekuatan Jun Moxie setelah membuka lapisan kedua akan menjadi astronomi. Seberapa kuat dia nantinya? Dengan pemikiran ini, Jun Moxie mulai menyadari bahwa dia perlu mencari tahu lebih banyak tentang dunia ini. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dunia ini benar-benar berbeda dari dunia yang awalnya ia singgahi. Kakek Jun tidak ada di rumah, jadi Jun Moxie memanggil 2 penjaga atas otoritasnya sendiri dan memerintahkan mereka untuk menemaninya di luar. Lagi pula, dia akan pergi keluar untuk pertemuan dengan pangeran kedua, dan jika pihak lain memiliki niat jahat, maka penting bagi Jun Moxie untuk tampil bertahan dengan baik karena berjalan sendirian akan mengundang bahaya. Guan Qinghan sedikit terlambat untuk tiba di kamar kakek Jun dan melihat bahwa Jun Moxie sudah dalam perjalanan keluar. Dia segera berbalik dan bergegas menemukan Jun Wuyi, masih marah pada Jun Moxie. Jun Wuyi akan memberikan pesanan pertamanya sebagai tuan rumah. Dia akan mengirim prajuritnya yang paling bisa diandalkan setelah anak perempuan dan laki-laki yang melarikan diri dari Balai Huanghua. Tapi alih-alih memberikan perintah pertamanya sebagai tuan rumah, dan menikmati kekuatan posisinya, Jun Wuyi duduk di kursi rodanya dan merenungkan kata-kata keponakannya. Sebelumnya, dalam perjalanan kembali dari Huanghua Hall, Jun Moxie telah menunjukkan keterampilan bersembunyi dan anti pelacakan yang luar biasa, yang memberi indikasi bahwa ia telah mencapai keahlian ini setelah pelatihan dan pengalaman yang serius. Setelah kembali ke kediaman Jun Wuyi berusaha mengingat kembali kata-kata, tindakan, gerakan Jun Moxie, dan setiap kali dia memutar ulang ingatan di kepalanya, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu terakhir kali di sekitar. Kemudian, Jun Moxie berkata, latihan saya adalah insting saya. Saya tidak sengaja berlatih, tetapi saya masih berlatih sepanjang waktu. Frasa satu ini telah melekat di kepala Jun Wuyi sejak itu, dan dia tidak bisa mengeluarkannya dari kepalanya. Frasa ini cukup masuk akal, sebenarnya, itu adalah fakta yang sangat sederhana. Jika praktik sudah tertanam dalam naluri seseorang, lalu mengapa orang itu perlu melakukannya dengan sengaja? Tetapi mungkinkah ini dilakukan? Dan hasil seperti apa yang mungkin? Tapi sekali lagi, Jun Wuyi secara pribadi melihat Jun Moxie beraksi, dan menyadari bahwa keahlian dan keterampilan Jun Moxie jauh lebih unggul daripada pria manapun yang pernah dikenalnya. Meskipun Jun Moxie masih muda, prestasinya di bidang seni bela diri sudah layak untuk diubah menjadi cerita rakyat abadi. Wajah Jun Wuyi membawa ekspresi serius, karena Moxie bisa melakukannya. Lalu mengapa saya tidak bisa? Apakah saya itu tidak berguna? Secara bersamaan, Jun Wuyi juga tahu bahwa jika dia ingin keluarga Han Yan Yao mengakui kasih sayang timbal balik mereka, maka dia harus menyesuaikan gaya pelatihan Jun Moxie. Sebenarnya, ini adalah harapan terbaiknya. Pikiran Jun Wuyi benar-benar kacau dengan pikiran seperti itu, tapi dia tidak menyadari bahwa ide yang satu ini akan membawanya ke jalan kehebatan. Meskipun, saat ini hanyalah awal, Jun Moxie dapat melakukan jenis latihan ini karena dia telah dilatih dengan cara ini dalam inkarnasi sebelumnya, dan seni membuka kunci surga, sedikit berbeda dari Suan Qi. Qi dan darah mengalir melalui meridiannya bersama, sebagai fusi. Selain itu, pagoda Hongjun terus-menerus memancarkan Qi untuk membantunya mendukung latihannya,
yang cukup sulit untuk dicapai oleh para praktisi biasa. Tapi Junwuyi tidak menyadari kebenaran ini dan percaya bahwa itu tidak mungkin untuk mencapainya karena Jun Moxie sudah melakukannya. Di dunia ini, meskipun energi dan Qi memiliki fungsi yang serupa, sifat bawaannya sangat berbeda. Mengedarkan Suan Qi adalah tugas yang sulit dan berbahaya, dan efek kelalaian bisa sangat kejam, dan bahkan mematikan. Begitu banyak, bahwa jika Suan Qi diizinkan untuk berjalan secara harmonis dengan fungsi alami tubuh, maka bahkan ada kemungkinan bahwa tubuh akhirnya akan dirasuki, dan praktisi mungkin berakhir menderita akhir yang sangat tragis. Inilah alasan mengapa praktisi sangat berhati-hati dan berhati-hati saat melakukan latihan mereka, dan memastikan bahwa mereka tidak diganggu oleh unsur-unsur luar selama latihan mereka. Namun, Junwuyi sudah mempertimbangkan untuk melawan norma ini, yang dapat dianggap sebagai perubahan besar dalam ideologi. Bahkan, hanya dengan berani mengambil tugas ini, dia sudah memenangkan setengah pertempuran. Suara langkah kaki yang cepat dan menabrak jatuh ke telinga Junwuyi, dan dia bisa tahu dari suara langkah kaki itu, bahwa pemilik kaki dalam keadaan marah. King Han, apa yang kamu sangat marah? Apa yang terjadi? Junwuyi mencoba menebak identitas orang itu. Paman, Jun Moxie, bocah cilik itu mulai kehilangan kendali sekarang. Hari ini, dia dengan berani memberitahuku bahwa dia akan pergi mengunjungi paviliun Nicheng di Spirit Folk Lake. Guan King Han meraung dengan marah. Kemarahan ini jelas diarahkan pada Jun Moxie, karena Guan King Han dengan tulus menghormati kedua tetua keluarga, yaitu Jun Zantian dan Junwuyi, bahkan jika yang terakhir adalah cacat fisik. Bagaimana dengan itu? Junwuyi bahkan tidak sedikit terkejut. Bagaimana dengan itu? Ini bukan masalah kecil dia baru saja mulai berjalan di jalan yang benar, dan sekarang dia akan kembali ke jalan lamanya, dan... Guan King Han masih mengamuk dengan marah. Oh, itu sesuatu yang aku tahu. Saya mengizinkannya pergi. Junwuyi akhirnya terbangun dari pikiran pribadinya, dan karenanya menjawab dengan suara lembut. Bahkan kamu tahu tentang ini, tapi Anda masih membiarkannya pergi ke sana. Kamu, mata Guan King Han membelalak kaget, dan tiba-tiba dia menatap Junwuyi dengan agak bingung, tidak bisa memahami jawabannya. King Han, kamu salah. Pangeran kedua mengundangnya untuk berbicara, dan jika kebetulan, sang pangeran meminta agar pertemuan diadakan di paviliun Nicheng Danau Spirit Folk. Junwuyi tersenyum hangat. King Han, Moxie sebenarnya menjadi sangat masuk akal sekarang. Petik 2. Masuk akal. Guan King Han agak kaget. Setelah bertahun-tahun menonton Jun Moxie melakukan semua jenis tugas jahat, yang merupakan kemarahan terhadap semua hukum yang beradab di bawah langit, sulit baginya untuk menafsirkan bahwa Junwuyi dapat menyebut debauche itu, sangat masuk akal. Saya kira saya salah, tapi saya mengerti sekarang, masih kacau. Guan King Han berbisik. Menghela nafas dan berbalik, ternyata saya memiliki banyak hal untuk mengejar ketinggalan. Ya, ada banyak perubahan, dan Anda tentu perlu mempercepat diri. Junwuyi berkata dengan ringan ketika dia pergi, dan dia sekali lagi membenamkan dirinya dalam bentuk latihan barunya. Langkah Guan King Han berhenti sejenak, tapi kemudian dia terus berjalan. Junwuyi menghela nafas dan berbisik, Paman Pang, silakan masuk. Lao Pang dengan cepat masuk dan menempatkan dirinya di depan Junwuyi. Paman Pang, aku punya tugas yang membutuhkan bantuanmu. Junwuyi menggosok wajahnya dengan kedua tangannya, dan sepertinya dia mengalami kesulitan dalam membuat keputusan akhir. Apa itu? Tolong beri saya perintah Anda, Tuan Ketiga. Wajah Lao Pang serius. Ini akan menjadi perintah pertama Junwuyi sebagai kepala keluarga, dan tidak peduli apa, Lao Pang ingin menjalankannya dengan sempurna. Ada berita dari kantor kementerian bahwa sekelompok besar anak-anak cacat telah melarikan diri dari Balai Huanghua. Menyedihkan. Junwuyi akhirnya memutuskan, tolong selidiki berapa banyak dari mereka yang masih hidup, dan gunakan sumber daya keluarga untuk membantu mereka mengatur masa depan yang lebih baik, mereka masih anak-anak. Petik 2. Ya, aku akan sampai ke sana. Lao Pang selesai dan berbalik untuk pergi. Jika kamu bisa melakukan ini secara diam-diam, maka jangan memaparkan identitasmu. Jika Anda menghadapi halangan, maka tolong ungkapkan bahwa itu dilakukan atas perintah saya. Junwuyi mendongak, dan matanya mengungkapkan sedikit ketajaman. Gelombang paviliun Nicheng gelombang. Lantai 3 besar bangunan itu hampir kosong, dan hanya sedikit orang yang duduk santai di sana, mengenakan pakaian anggun. Sarjana yang berprestasi, pebisnis setengah baya, beberapa anak muda, bahkan jika pakaian mereka tidak mahal, tindakan mereka cukup untuk mengungkapkan bahwa mereka semua berasal dari latar belakang sosial kelas tinggi. R.Y. Jun Moxie tidak lain adalah seorang debauche dan pemboros. Kamu, tidak perlu bagimu untuk secara pribadi datang dan menyapa bocah itu secara langsung, tapi sekarang R.Y. hadir untuk menghormatinya,
anak itu akan mulai berbicara besar. Petik 2. Pembicara itu kira-kira berumur 20 tahun karena penampilannya, dan terlihat agak pucat. Tubuhnya sangat tipis, dan tangannya dengan santai mengayunkan kipas tangan. Meskipun identitasnya tidak diketahui, jelas dari bahasa tubuhnya bahwa orang ini milik keluarga yang berpengaruh. Brother RY, tidak perlu bertemu Jun Mosie secara langsung, sebagai adik baru saja menyatakan. Jun Mosie tidak lebih dari debauche dan pemboros, dan benar-benar tidak kompeten sebaliknya. Adapun aspek lainnya, ia sama sekali tidak berguna dan tidak ada nilainya bagi kami. Tapi ya, dia memang memiliki keluarga yang kuat di belakangnya. Jadi kita harus lebih fokus pada para penatua, seperti Jun Zantian mungkin. Bahkan Jun Zantian tidak baik, apa dia sebenarnya? Adik laki-laki, terkekeh dalam ketidaksetujuan, meskipun Jun Zantian menempati posisi tinggi. Tetapi dalam hal level Xuan Qi, dia hanya ahli Sky Xuan. Paling-paling, itu dia. Jika Anda ingin mengirimnya ke surga, maka saya bisa meminta ayah saya, dan dia bisa mengayunkannya ke samping seperti lalat. Petik 2. Ucapan ini membuat pangeran kedua duduk tegak di kursinya, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Dia mengerutkan kening dan menjawab dengan nada marah, hanya Sky Xuan, itu. Bahkan jika Anda menghancurkan negara ini, berapa banyak ahli Sky Xuan yang akan Anda temukan? Meskipun Anda beruntung dilahirkan dalam keluarga besar, yang memiliki banyak ahli Xuan lanjut, tetapi setelah semua dikatakan dan dilakukan, kekuatan keluarga Jianghu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan militer keluarga Jun. Mungkin jika kamu mempertimbangkan itu, maka kamu akan tahu bahwa Jun Zantian bisa memukul ayahmu seperti lalat jika dia menginginkannya. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 129. Penerjemah, Editor. Adapun ayahmu, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung, tetapi menurut rumor, dia juga hanya ahli Sky Xuan. Bahkan jika ayahmu dan Jun Zantian bertarung 1 lawan 1, ada kemungkinan ayahmu akhirnya kalah, dan seiring dengan itu, nyawanya, jadi untuk berpikir bahwa ayahmu bisa menghapus Jun Zantian dengan kemudahan adalah lebih dari menyatakannya, lebih dari sekadar sedikit. Namun, ayah anak muda itu adalah kepala keluarga yang cukup kuat, yang baru saja menginvestasikan pasukannya untuk tujuan pangeran kedua. Pangeran kedua tidak bisa mengatakan ini dengan lantang karena keluarga pria itu sangat penting saat ini. Tetapi untuk anak muda itu, dia tidak penting dan tidak memiliki bakat besar. Kenyataannya, anak muda itu adalah idiot yang keluar masuk, yang tetap memberi dirinya terlalu penting, dan membawa dirinya dengan sikap, aku yang terhebat di dunia ini, dan biasanya memandang rendah orang lain. Meskipun dia hanya di puncak Xuan perak, dia membawa dirinya dengan sikap Rosuan. Pangeran kedua telah membawanya sejak dia, seperti Jun Mosie, adalah debauche langsung, dan pangeran berharap bahwa jika dua burung dari bulu yang sama ini berhasil berkumpul, maka motif sang pangeran mungkin menemukan jalan yang lebih mudah. Tapi menilai sikapnya saat ini, sang pangeran mulai khawatir karena dia merasa bahwa sikap arogannya mungkin akan mengacaukan seluruh masalah. Duduk di sebelahnya adalah pria lain, pria itu mengenakan ekspresi yang sangat tertekan di wajahnya, dan duduk di kursinya dengan cara yang sangat canggung, dengan kedua kakinya terbuka lebar. Pria ini adalah Tuan Liu, yang sebelumnya melompat ke perairan danau untuk mengejar seorang pria misterius. Selama pengejaran, dia telah tertabrak tiang bambu, yang menabrak lurus di antara kedua kakinya dengan kecepatan yang menggelegar, menyebabkannya untuk menyesuaikan postur aneh ini. Lord Liu mungkin tidak akan pernah bisa mengatasi penghinaan ini. Hari-hari ini, Tuan Liu hanya punya 2 hobi, dengan panik berusaha menyembuhkan kondisinya, dan secara tidak sengaja menangkap orang untuk menemukan pelakunya. Tapi dia belum bisa melihat wajah pria misterius itu, dan hanya bisa melihat pantat putih, bulat. Itu membuat seluruh formasi dengan dicurigai sebagai lelaki misterius, harus menjalani prosedur yang sama, mereka akan dibawa di depan Tuan Liu, dan kemudian celana mereka akan dilepas di bagian bawah, untuk diperiksa. Karena hal ini, Pangeran telah mendengar beberapa desas-desus tentang Lord Liu, telah ada perubahan besar dalam dorongan seks Lord Liu setelah cederanya. Selain itu, dia hanya menunjukkan minat pada bokong, dan hanya bokong pria muda. Selain itu, Lord Liu tampaknya menyukai pria-pria muda yang dipercayai kulit putih. Akibatnya, setiap kali bawahan muda berada di hadapan Tuan, mereka mau tidak mau mencoba untuk menutupi pantat mereka dengan tangan mereka. Seandainya Lord Liu menyukai pantat mereka yang bulat dan gemuk, lalu bagaimana mungkin bisa menyebut diri mereka laki-laki lagi? RY, Tuan muda ketiga Jun telah tiba. Pintu aula terbuka, kecantikan tinggi dan anggun yang menakjubkan berjalan masuk, menghiasi wajahnya dengan senyum lembut. Postur tubuhnya yang tinggi,
dilengkapi dengan payudaranya yang besar dan bangga, dan garis pinggang yang ramping, berbalik menghadap jalan di samping danau, tempat tandu kecil dengan santai mengayunkan jalannya menuju paviliun. Lady Yuer menunjuk ke arah orang-orang di sekitar tandu. "RY, lihat orang-orang itu. Mereka orang-orang tua yang setia pada Jun Zantian, jadi aku yakin kalau orang di dalam pasti Jun Moxie." Petik 2. Itu adalah tandu yang jelek rupa. Pangeran kedua tidak bisa menahan diri. Tuan muda Jun memiliki rasa yang sangat unik. Sangat unik. Ah, petik 2. Dia tidak lebih dari debauche yang khas dan pemboros. Mata Lady Yuer tiba-tiba memancarkan esensi dingin, tapi dia dengan cepat melanjutkan ekspresinya yang tersenyum dan berkata, "RY, apakah kamu ingin aku turun dan secara pribadi menerima Jun Moxie?" Petik 2. Kamu. Wajah pangeran kedua agak cemberut, tetapi setelah melihat tatapan tegas dan setia di mata Lady Yuer, dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, bagaimanapun, dia tidak boleh merasa tidak disukai." Hihi, RY. Yuer mungkin murah, tetapi ketika menyangkut membuat pria merasa disambut dan penting, sangat sedikit orang yang bisa menandingi saya, ada alasan mengapa jasa saya sangat mahal. Lady Yuer tersenyum ketika dia dengan percaya diri menatap tandu merah dari atas. Baik, pangeran kedua mencoba tersenyum. Di bawah, Jun Moxie melompat keluar dari tandu, dan mendarat dengan tidak stabil di tanah di bawah, sedikit terhuyung-huyung, meludah ke tanah, memandang ke atas ke langit, dan bersin. Kemudian, dia memutar lehernya sekali, memukul punggungnya 2 kali, menggelengkan lengannya, memiringkan kepalanya, dan mulai berjalan gemetar seperti kepiting. Dia bertanya-tanya di dalam kepalanya, pangeran kedua ini akan mengalami hari yang sangat buruk. Jun Moxie melangkah ke dalam paviliun Nichang, melepas topinya, dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat ke samping, dan masuk ke area penerimaan, dan bertanya kepada salah seorang pelayan, apakah pangeran kedua ada di sini. Pangeran kedua sedang menunggu rahmatmu di lantai 3, di dalam aula bulu. Petugas itu memberitahu dengan hormat. Aula bulu, dengan semua wanita telanjang. Jun Moxie mengeluarkan beberapa tawa. Pangeran kedua pasti tahu bagaimana memilih tempat, yah, dia sudah memenangkan hatiku. Kemudian dia memulai casing tangga. Para pelayan bertanya-tanya tentang pilihan perusahaan pangeran sekarang. Pangeran kedua telah meminta pria ini untuk menemuinya secara langsung. Berapa lama lagi kita harus menanggung kepala babi ini? Tapi sungguh, pangeran kedua, wow. Bagaimana pangeran kedua bisa makan dengan orang-orang seperti itu? Haha, Moxie, adikku, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Anda terlihat begitu halus dan berbudaya sekarang. Ini luar biasa. Pangeran kedua dengan penuh kasih berdiri dan dengan penuh semangat melambai ke arah Jun Moxie. Sudah pasti pangeran kedua sementara. Jun Moxie tampak tersanjung. Bagaimana mungkin Moxie berani menolak jika pangeran kedua memanggilnya untuk jamuan makan? Petik 2. Oh, tidak perlu bersikap sopan. Pangeran kedua bergegas dan mengulurkan tangannya untuk menyambut Jun Moxie, tetapi tidak bisa menahan perasaan tidak bahagia, dan terkejut, ketika dia berdiri di sana dengan tangan terulur, satu-satunya tangannya. Orang ini tidak melakukan busur adat sebagai salam, dan di atas itu, dia bahkan menolak untuk menjabat tanganku. Itu juga saat aku menawarkan rasa hormat pertama. Jun Moxie tentu saja tidak menyambutnya dengan hormat, di kepalanya, bahkan kaisar pun tidak layak disembah. Bahkan, jika Tuhan turun ke dunia, lalu apakah Jun Moxie akan menyembahnya? Jun Moxie juga tidak terlalu yakin tentang itu. Jadi, penghormatan apa yang akan ia miliki untuk seorang pangeran belaka? Di mata Jun Xie, si pembunuh, sang pangeran hanyalah makhluk hidup lain, yang bisa ia ubah menjadi mayat kapan saja. Haha, mari kita buang semua formalitas, bagaimanapun juga, keluarga kami adalah teman lama. Pangeran kedua tersenyum ramah, saya ingat bahwa kami sering bermain bersama sebagai anak-anak, tetapi sekarang setelah usia itu bertambah, sekarang adik saya dan saya hanya bisa melihat kembali ke masa lalu dan kagumi hari-hari yang berlalu. Petik 2. Kata-kata pangeran kedua memiliki makna tersembunyi di belakang mereka, dan sepertinya dia mencoba mengingatkan Jun Moxie bahwa dia tidak boleh bertindak sangat berkepala dingin di depannya, dan pangeran hanya menyapanya karena dia milik keluarga Jun. Dia masih merupakan darah raja, seorang pangeran, dan Jun Moxie hanyalah seorang bangsawan kelas tinggi. Ya, Jun Moxie dengan cepat menilai situasi dan menjawab, masalah sepele seperti itu tidak layak merusak kaldu ini. Dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan 4 orang lain yang sedang mengamati dan menilai dia dari luar, terutama anak muda yang matanya tampak penuh penghinaan dan penghinaan. Pangeran kedua meminta saya untuk berteman dengan rasa sakit di leher ini. Pria macam apa pria ini? Adik kecil,
Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa teman saya, kamu mungkin kenal beberapa dari mereka. Keempat lelaki itu bangkit dari tempat duduk ketika pangeran kedua menunjuk ke arah mereka. Ini adalah guru saya, sarjana hebat Universitas Hongwen, Fang Bowen. Pangeran kedua terdengar sangat hormat. Fang Bowen membelai janggutnya sambil menatap Jun Moxie. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Tidak, aku hanya orang tua, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian anak muda, sungguh. Seorang sarjana universitas yang terkenal memang." Jun Moxie memandang pria tua itu, dan bisa merasakan bahwa dia harus berjaga-jaga terhadap pria ini. Orang tua ini sepertinya tidak biasa, dan bahkan tampaknya menyembunyikan sejumlah besar ki di dalam tubuhnya yang dulu. Mungkinkah orang seperti itu benar-benar menjadi tuan pangeran? Atau sarjana dari Universitas Hongwen? Dia tentu memiliki sejarah. Pria ini adalah Tuan Liu. Tuan Liu adalah penguasa pena dan pedang, jenis pria berbakat yang sangat langka. Pangeran kedua tersenyum. Jun Moxie melihat ke atas dan ke bawah tubuh pria yang menyebabkannya telanjang di jalanan, dan hampir merobeknya berkeping-keping. Lalu matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tertarik ketika dia bertanya, Tuan Liu memiliki cara berdiri yang sangat unik. Wah, dia berdiri sangat tinggi, bahkan dengan kakinya yang terbuka begitu lebar. Jun Moxie tidak berharap bahwa kalimat pembukaannya akan benar-benar mengekspos bekas luka pria itu. Wajah Tuan Liu tiba-tiba memerah, sementara pikirannya mengulangi kejadian yang menyebabkan posturnya yang canggung. Tuan muda keluarga Jun memang sangat berbeda dari teman-temannya. Dan sangat tampan, terlalu tampan. Lord Liu tersenyum ketika dia berusaha menyembunyikan rasa malunya. Kamu juga berpikir begitu. Saya heran mengapa saya sangat tampan. Aku terlalu tampan untuk menjadi kenyataan. Laki-laki tampan lainnya selalu iri dengan penampilan saya. Anda dan saya bisa menjadi teman yang sangat dekat. Orang kepercayaan. Aku akan mengajakmu keluar untuk minum nanti. Jun Moxie dengan lembut menyapu rambutnya ke belakang, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Alih-alih menghindar dari pujian, dia dengan berani menerimanya, dan sebenarnya juga menghargai dirinya sendiri. Semua orang dibiarkan berdiri terpaku. Mereka belum pernah menyaksikan narsisme seperti itu sebelumnya. Tuan Liu tampak lebih suram sekarang. Kamu sombong kecil sombong, kamu pikir aku akan pernah ingin berteman dengan kamu. Tuan muda ketiga Jun, kau pantas mendapatkan reputasimu dengan baik. Saya sudah mengagumi Anda. Saya Cheng Decao. Jun Moxie mengarahkan matanya ke speaker, wajah Cheng Decao meringis dengan senyum arogan, dan sepertinya dia setengah dari menikam Jun Moxie. Cheng Decao, belum pernah mendengar tentangmu. Jun Moxie langsung melambai keluar. Siapa yang menurut orang ini dia? Sial, sepertinya dia ingin menusukku. Saya ayahmu dalam hal itu. Anda brengsek kecil. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 130. Penerjemah, Editor. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Jun, wajah Cheng Decao menjadi sangat pucat karena marah. Tuan Muda Jun, Tuan Muda Cheng milik keluarga yang lebih kecil dari keluarga Jun, jadi sangat mungkin bahwa Anda mungkin belum pernah mendengar tentang dia. Mata Fang Bowen terpaku pada Jun Moxie sejak saat itu dia telah memasuki ruangan. Pria tua itu terus-menerus mengamati setiap tindakan dan kata-kata Jun Moxie. Cheng Decao, benarkah itu? Jun Moxie mengangkat pandangannya dan menatapnya dengan pandangan sekilas, pakar yang diakui. Seluruh tubuh Cheng Decao gemetar karena marah pada saat ini. Giginya menggertak. Tuan Muda Jun, aku sudah mendengar begitu banyak tentang reputasi keluarga, terutama tentang kecakapan militer ayahmu. Saya juga hampir tidak bisa mengenali Anda dengan sikap Anda. Kata-kata Cheng Decao cukup rumit, dan sepertinya ia menyiratkan bahwa orang tua Tuan Muda Jun tidak mengajarinya sopan santun. Ini adalah serangan langsung pada Tuan Muda Jun karena dia telah kehilangan orang tuanya di masa kecilnya. Semua orang cukup terkejut dengan kalimat Cheng Decao karena kalimat yang satu ini tidak hanya akan mengekspos bekas luka Tuan Muda, tetapi juga seluruh keluarga Jun. Pangeran kedua tahu bahwa jika Jun Moxie menafsirkan kata-kata ini dengan benar, maka seluruh keluarga Jun mungkin berbalik menentangnya. Bahkan, pada titik ini, pangeran kedua sudah berdoa agar Jun Moxie yang berkepala babi tidak akan mengerti arti sebenarnya dari kata-kata ini. Para dewa jelas tidak berpihak pada pangeran kedua hari ini. Pembunuh Jun Xie mendengar kata-kata itu, mendengus dan menjawab, jadi Tuan Muda Cheng adalah pakar yang diakui. Minta maaf, ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain dan aku bersikap kasar kepadamu. Jadi izinkan saya menyampaikan salam saya sebagai contoh etiket saya. Jadi, Cheng Decao. Berbicara tentang keluarga, bagaimana kabar ibumu? Jun Moxie dengan sengaja menaikkan nadanya saat dia mengatakan bagian terakhir itu. Sekarang, semua orang kosong menatap kedua pria ini.
Jelas bahwa kedua lelaki itu hampir berteriak karena mereka sudah mulai saling menyapa dengan nama ibu mereka. Bagaimana bisa seorang pria begitu tak tahu malu? Semua orang benar-benar kagum bertemu tamu mereka untuk malam itu. Mereka telah mendengar bahwa dia adalah debauche paling keterlaluan dari kota. Tetapi bertemu secara pribadi adalah pengalaman lain bersama-sama. Tangan dan kaki Cheng Dechao menjadi dingin karena marah, sementara wajahnya berubah pucat. Dia dihadapkan dengan seorang bangsawan seperti Jun Moxie pada saat itu. Tetapi kepribadian pria di depan tidak lebih dari seorang pengganggu, dan pengganggu itu melukai harga diri keluarganya, yang juga bukan keluarga yang sangat kecil, dan penuh dengan para ahli dari semua tingkatan. Tetapi setelah semua dikatakan dan dilakukan, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki Provinsi Jianghu, mereka masih belum sebanding dengan kekuatan politik dan militer dari keluarga super seperti keluarga Jun. Dengan kata lain, bahkan jika sikap Jun Moxie tidak tertahankan, Cheng Dechao tidak punya cukup kekuatan untuk menantangnya. Menghina nenek moyang keluarga Jun akan meminta pembantaian. Lagi pula, semua orang tahu bahwa generasi muda dari keluarga yang kuat seperti itu sering cenderung membuka mulut tanpa berpikir dua kali. Saat ini, mata Jun Moxie merah karena marah, dan dia bahkan tidak berusaha mengendalikan amarahnya. Jika Cheng Dechao membalas dengan teguran, maka semua orang tahu bahwa tentara keluarga Jun akan mendatangkan malapetaka, dan insiden sepele ini dapat mengarah pada pemusnahan keluarga Cheng. Oleh karena itu, meskipun Jun Moxie dapat dengan bebas mengkritik rekannya, Cheng Dechao harus menunjukkan kendali. Ngomong-ngomong, meskipun Cheng Dechao bukan orang terpintar di sekitar, dia juga bukan orang bodoh terbesar, dan meskipun dia sudah membenci Jun Moxie, dia tidak menghinanya kembali lebih jauh dan menyembunyikan kemarahannya di balik obrolan acak. Yang lain yang menonton di sela-sela sedang menggambar hiburan dari penderitaan Cheng Dechao. Mengapa orang ini memprovokasi Jun Moxie? Bahkan jika dia sendiri seorang debauche, dia seharusnya tahu yang lebih baik, dan seharusnya tidak memprovokasi tuan muda generasi ketiga dari keluarga Jun. Untuk semua kebanggaan menjadi ahli yang diakui, ya. Jika dia sengaja memprovokasi Jun Moxie lagi, maka dia akan belajar pelajaran hidupnya. Saat itu, ledakan dupa manis memenuhi atmosfer, dan suara lembut terkekeh dan berkata, "Para tamu yang terhormat, tolong izinkan UER dan saudara-saudaranya untuk menambah kesenangan dalam pertemuan Anda." Kemudian, 5 atau 6 wanita anggun dan anggun datang ke ruangan itu. Mereka semua masih muda dan semuanya cantik. Sebagian besar dari mereka tampak agak pemalu, dan menjadi takut ketika mereka melihat orang-orang yang marah di depan mata mereka. Sama seperti wanita membuat pintu masuk mereka, sikap dominan dan sombong Jun Moxie dengan cepat berubah, dan matanya disesuaikan dengan wanita yang baru saja berbicara. Dia tidak berusaha untuk menyembunyikan niat sesat hatinya, bahkan, matanya sudah menunjukkan banyak kecabulan, sementara mulutnya terbuka dengan air liur menetes dari sudut, kekuatan tertidur lama tampaknya telah terbangun. Jun Moxie telah setengah menerima undangan pangeran kedua sejak diadakan di Paviliun Nichang, yang berarti bahwa ia akan bertemu dengan Lady Yuer. Jika tidak, mengapa ia menerima undangan begitu cepat? Sekarang dia benar-benar telah muncul di depannya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Semua orang melihat perubahan dalam ekspresinya, dan tidak bisa tidak membenci pria itu di hati mereka. Moral macam apa yang dimiliki orang ini? Nona Yuer mungkin cantik, tapi dia masih pelacur, tidak benar terlibat dengan wanita seperti itu. Apakah ini sebabnya Tuan Muda Jun disebut debauche terbesar di kota? Alis pangeran kedua berkerut, minatnya pada Lady Yuer bukanlah rahasia, dan meskipun Lady Yuer telah membaca keinginan hatinya, dia selalu menjaga jarak dengannya, tapi hati pangeran kedua tetap ingin mendekat. Mengingat identitas dan posisinya, dia tidak bisa menikahinya, bahkan, menganggapnya sebagai nyonya tidak akan sesuai dengan posisi lelaki itu. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya dalam menjaga jarak darinya. Tirai mutiara transparan memisahkan kedua sisi ruangan. Lady Yuer dengan lembut tersenyum ketika dia mendekati dari balik tirai, dan duduk dengan santai. Dia mengeluarkan kecapi dan mulai memainkannya, dan tiba-tiba lingkungan vulgar ruangan itu berubah menjadi sangat elegan. Makanan dan anggur dibawa atas perintah sang pangeran, dan meskipun sang pangeran terus-menerus menawarkan barang-barang kepada Jun Moxie, tampaknya Tuan Muda Jun telah menutup mata terhadap segalanya, kecuali tubuh Lady Yuer, yang terus-menerus dia tatap. Pangeran dan laki-laki lainnya merasa jijik. Semua orang sudah tahu bahwa Jun Moxie adalah debauche, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa tindakannya akan menjadi absurd ini. Reaksinya terhadap penghinaan terhadap keluarganya sudah diduga, tetapi tidak pernah diharapkan bahwa Jun Moxie akan bertindak tanpa malu-malu terhadap wanita. Pangeran kedua memulai diskusi. Saat ini, ibu kota memiliki beberapa keluarga besar dan kecil. Semua keluarga ini mencari tindakan rekan-rekan mereka,
dan terus-menerus menyerang dan membela satu sama lain. Pada saat sang pangeran menyelesaikan kalimat ini, Jun Moxie berada di tengah mengangguk setuju dengan sesuatu. Bagus. Pangeran kedua datang di bawah kesan bahwa Tuan Muda Jun setuju, dan merasa terilhami untuk melanjutkan, tetapi kemudian menemukan dirinya terputus di tengah jalan oleh Tuan Muda Jun, yang mulia benar. Tapi pantat Lady Yuer begitu penuh dan bulat, pasti terasa sangat enak, dan itu pasti cukup kuat juga, saya merasa ingin menggosoknya. Petik 2. Pangeran kedua tersedak kalimat tengah, hampir seolah-olah dia menelan lalat. Selanjutnya, Lord Liu membuat upaya mereka untuk memperkuat pernyataan pangeran, dan meskipun mereka tidak langsung tentang hal itu, mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Jun mungkin penting bagi masalah mereka, dan berdoa agar babi itu Debauche yang dikepalai keluarga Jun akan mengerti artinya. Adapun hal-hal yang semua orang bicarakan, sepertinya sang pangeran telah mendengar tentang masalah dari para tetua, sementara Lord Liu dan Fang Bowen tampaknya berbicara dari pengalaman, namun Jun Moxie hanya membaca tentang mereka di buku. Tentara Tuan Muda Jun juga berpartisipasi dalam diskusi ini, dan tampaknya cukup berpengetahuan. Mereka mendengarkan diskusi dengan sangat hati-hati dan berpartisipasi di dalamnya dengan sangat aktif, membuat diskusi menjadi sangat hidup, tetapi tetap mempertahankan sikap yang serius. Namun, setiap kali Tuan Muda Jun membuka mulutnya, dia akhirnya mengatakan sesuatu di luar konteks, dan akan membuat orang lain kaget dan tidak nyaman. Fang Bowen memimpin tentang masalah strategi politik dan teknik tata kelola, dan menyatakan bahwa kekuatan suatu negara adalah kekuatan keuangannya, yang berarti bahwa bangsa tersebut akan membutuhkan tulang punggung keuangan yang kuat. Semua orang setuju. Tetapi pada saat dia mengucapkan kalimat itu, Jun Moxie tiba-tiba tertarik dengan percakapan itu. Itu benar. Penatua itu benar, sangat bagus haha, tapi berbicara tentang uang, mengingatkan saya pada judi. Wow haha, saudaramu di sini pergi ke aula emas dengan tang berlemak yang menyamar, dan memainkan taruhan yang paling menakjubkan hari itu. Saya bahkan mendapatkan nama, Dewa Penjudi, tetapi saya tidak dapat bertemu dengan pesaing yang layak setelah pertempuran yang luar biasa dan terkenal itu. Sekarang sudah sangat sepi, maksudku begitu sepi di puncak. Petik 2. Jun Moxie dengan sombong berdiri dan memandang dengan jijik pada sisa perusahaannya. Dia meletakkan satu kaki di kursinya dan mulai membuat gerakan dengan tangannya. Apakah itu binatang buas yang melawan binatang buas? Atau ular? Atau anjing? Atau ayam? Oh, kamu tidak tahu. Di ayam pertarungan. Ketika ayam, wah, rambut mereka. Saat Jun Moxie terus membual tanpa batas, air liurnya tersebar ke segala arah, tapi dia berbicara seperti ahli sejati. Jun Xie memiliki ingatan tentang Debauche terhebat, jadi ketika sampai pada hal-hal ini, tidak ada yang bisa menandingi keahliannya. Meskipun Tuan Muda Cheng adalah Debauche yang dikenal, dia tidak lebih dari bayi di depan pengalaman Jun Moxie. Meskipun pria itu membenci Jun Moxie, dia tidak bisa membantu tetapi dengan enggan tunduk pada supremasi pria itu dalam urusan ini. Semua orang mengangkat alis mereka dan menikmati pertunjukan itu untuk sementara waktu, tetapi sepertinya masih ada yang memukul mereka dengan sambaran petir. Semua orang memikirkan hal yang sama, kamu dan Tang Yuan menyamar. Tidak peduli seberapa baik menyamarkan Fatih Tang itu, siapapun bisa mengenalinya hanya dalam satu tatapan. Anda dapat mencari seluruh benua Suan-Suan dan Anda tidak akan pernah menemukan orang dengan perut lebih besar dari orang itu. Jadi, kau dan Tang yang gemuk masuk ke sana dan memenangkan banyak uang. Tentu saja, Anda adalah dewa penjudi. Tapi dari mana datangnya itu? Ya Tuhan, jangan menyimpang dari topik lagi. Pangeran kedua sudah bertobat sampai bunuh diri. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasil dari memanggil Jun Moxie untuk bertemu, maka dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya dalam persiapan. Hanya Fang Bowen yang memperhatikan Jun Moxie. Sebenarnya dia masih memperhatikan setiap kata dan tindakan Jun Moxie, meskipun dia menemukan Tuan Muda Jun benar-benar tak tertahankan. Tiba-tiba, dia menemukan satu hal yang sangat menarik. Dan tubuh lelaki tua itu gemetar ketika matanya menatap ke atas dengan serius, dan sedikit samar cahaya berkilau menerangi matanya. Otherworldly Evil Monarch.